Bab 581, Strategi Nyata Jun Mosie. Mei Sueyan berjalan beberapa langkah lagi dan tiba-tiba berhenti di gunung yang tertutup salju. Dia mendongak dan berkata, bunga prem tertutup salju, tetapi aromanya tidak menghasilkan. Kalimat yang bagus. Bagaimana dia menghasilkan puisi yang begitu bagus? Apakah puisi ini dibuat berdasarkan pada aku? Petik 2. Dalam garis penglihatannya, Mei Sueyan melihat sepotong bunga plum membengkak di salju putih dan itu sangat menyilaukan. Pria besar di sebelah Xiao Wei Cheng memiliki temperamen. Dia menjadi gila, mengambil langkah-langkah di sana-sini. Dia sangat marah sehingga saraf di kepalanya mengendur dan mengencang terus-menerus dan dia merasakan suara meredam di perutnya. Dia terluka secara internal. Dia menderita. Aku mohon, Tuan Jun Mosie, silakan datang dengan cepat. Sepertinya jika kamu tidak datang, istrimu tidak akan kembali dengan selamat. Di bawah tanah. Jun Mosie mulai menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Matanya tidak berhasil membuka, itu masih tertutup. Ini karena jika matanya terbuka, dia akan segera membangkitkan perhatian para mahaguru. Dia menutup matanya dan perlahan mulai melintasi tanah sampai dia mencapai tubuh mahaguru. Sekali lagi, Jun Mosie merasakan sedikit denyut nadi. Dia menggigit dan darah Yan Huang melonjak seperti pencahayaan. Pembukaan tanah. Pembukaan salju. Sikat. Tanpa halangan apapun, darah Yan Huang dengan mudah menembus ke dalam hati mahaguru. 2 poin ke jantung. Pembukaan langit tak terbendung. 5 organ dalam dihancurkan. Pada saat yang sama, dantian juga rusak dan kekuatan internal sudah naik ke tenggorokannya. Itu mengendalikan tindakan dan suaranya. Jun Mosie merasakan getaran kecil dan serangan kekuatan mental yang tajam yang datang bersama dengan pedang. Untungnya, Jun Mosie menjerit. Jika dia tidak hati-hati, pedang ini bisa membunuhnya. Namun, bahkan jika itu terjadi, dia tidak akan pernah menyerah dan dia akan melawan. Rao berhasil mengendalikan tubuhnya, namun, kekuatan mentalnya menyerang balik dia. Dampak spiritual terakhir tidak menyebabkan banyak masalah bagi Jun Mosie. Meskipun serangan terakhir adalah kuat dan kuat, mahaguru kehilangan karena dia telah kehilangan keinginan untuk bertahan hidup. Pedang panjang mundur kembali dengan suara, "Sou." Jun Mosie menghela nafas panjang. Akhirnya, dia berhasil membunuh 3 orang. Tapi, bagaimana tuan terakhir dari kekuatan tertinggi melakukan serangan balik terakhir bahkan pada saat terakhir kematiannya sedangkan 2 tuan pertama baru saja meninggal tanpa bisa membalas. Meskipun itu adalah pertarungan kondisi mental, itu tidak bisa diremehkan. Apa artinya ini? Apa artinya? Jun Mosie menggunakan kekuatannya untuk membuka langit dan menyusup ke dalam tubuh mahaguru. Setelah mencapai dantian, dia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada nebula buram, yang tampaknya dihancurkan dan dideformasi oleh pedangnya. Sementara Jun Mosie sedang mencoba untuk mereformasi nebula kembali ke bentuk aslinya, ia dapat mengkonfirmasi bahwa nebula ini adalah produk dari tubuh asli dan ini berbeda dari apa yang dikatakan dalam pemahaman. Dikatakan dalam pemahaman bahwa Golden Dan adalah dasar dari Hua Dan, tetapi itu adalah nebula buram. Mengapa begitu? Menjadi sadar, Jun Mosie buru-buru meninggalkan posisinya dan tidak tinggal. Dia pergi ke lokasi penyergapan yang merupakan formasi segitiga berikutnya. Bukan waktunya untuk menganalisis rencananya, tetapi yang dia butuhkan adalah menyelesaikannya dengan cepat. Di tengah keheningan, sementara 30 orang menunggu untuk menyergap Mei Sueyan, Jun Mosie berada di bawah tanah melaksanakan rencana pembunuhannya. Sekarang, Master Pembunuh, Master Jun mendapatkan pengalaman setelah membunuh 3 dari Master. Bahkan jika sisa penguasa kekuatan tertinggi lebih kuat dari yang sebelumnya, selama strateginya bagus, dia masih bisa membunuh mereka semua. Itu adalah rencana yang sempurna. Pertama, Mei Sueyan harus berada di garis depan membela, mencegah musuh bergerak sementara Jun Mosie akan membunuh orang-orang dalam kegelapan. Ini adalah strategi Jun Mosie. Terbukti bahwa strategi ini bermanfaat dan hasilnya brilian. Mei Sue berdiri dengan tenang, hanya beberapa meter dari tuannya, tapi dia berhasil menarik perhatian mereka. Di mata mereka, tidak ada ancaman yang lebih besar dari Supreme Mei, adapun Jun Mosie, mereka mengabaikannya. Mereka percaya bahwa dia sendirian dan mereka dapat dengan mudah menghancurkannya dan memecahnya menjadi 60 bagian yang berbeda. Dengan demikian, mereka tidak peduli di mana Jun Mosie berada. Bahkan jika mereka memikirkan Jun Mosie, mereka hanya mempertanyakan mengapa dia belum ada di sana. Jika Jun Mosie datang, Tuan Mei juga sudah ada di sana. Mereka tidak mengira Jun Mosie akan melakukan rencana penyusupan yang sangat brilian untuk membunuh mereka. Namun hal yang ironis adalah, dalam kelalaian mereka, pembunuhan itu berlangsung dengan diam-diam. Orang yang paling mereka abaikan sebenarnya memberi mereka kerugian terbesar dalam hal jumlah kematian. Bahkan, mereka bahkan tidak menyadari ini terjadi. Selanjutnya, orang yang telah mereka tunggu-tunggu bahkan tidak mengambil tindakan apapun. Dia hanya berkeliling dan membuat mereka menunggu.
Mereka menunggu seperti bagaimana seorang pengemis menunggu orang untuk memberinya uang. Sungguh ironi. Strategi nyata Jun Moxie adalah membunuh orang tanpa jejak. Mei Sueyan berjalan terus-menerus dan tangannya mulai berkeringat dingin. Mei Sueyan tidak yakin apa yang sedang dilakukan Tuan Jun. Dia masih belum keluar setelah beberapa waktu. Lembah bahkan belum bergerak sedikit pun. Apakah itu karena terlalu sulit baginya? Apakah itu karena kecelakaan? Mei Sueyan menoleh dan mulai menuju ngarai ketika. Tiba-tiba. Ada suara, dia terdengar dari dalam ngarai semua orang diam. Tidak jarang menghadapi suara kematian, suara ini pasti ada hubungannya dengan seseorang yang menghadapi rasa sakit luar biasa pada titik kematian tetapi tidak bisa membiarkan suaranya keras-keras. Suara ini hanya bisa dibuat ketika trakea diblokir dan ketika energi yang kuat dipancarkan sebelum kematian. Satu-satunya orang yang bisa membuat suara seperti itu adalah 200% mati. Mereka tidak akan bisa kembali. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi? Wajah Xiao Weicheng berubah dan dia merasakan sesuatu yang salah. Dia tidak bisa menyembunyikan tubuhnya lagi dan tubuhnya mulai membengkak. Saat dia berbaring di tanah, ujung pedang hitam keluar dan kembali ke tanah tanpa jejak. Tanah dipulihkan kembali ke bentuk aslinya. Efek pedang itu cepat tapi Xiao Weicheng tidak bisa melihat efeknya. Dia hanya merasa bahwa hatinya tidak nyaman, seolah-olah pedang menusuknya. Hatinya sudah rusak. Jika dia memperhatikan, dia akan menemukan bahwa pedang hitam keluar dari dada kirinya. Masalah hidup dan mati muncul sebentar lagi. Mei Sueyan tertawa dingin sambil melihat Xiao Weicheng yang setengah bingung dan berkata, itu kamu. Xiao Weicheng dari kekuatan tertinggi, kalian semua telah menyergap selama beberapa waktu bukan? Kamu orang-orang dari 3 tempat suci tidak sabar untuk membunuh aku. Petik 2. Ketika Xiao Weicheng membuka mulutnya untuk berbicara, atriumnya terasa sangat sakit dan dia tiba-tiba mendongak dan mengeluarkan darah yang mengurangi tekanan pada jantungnya dan dia mulai melayang turun. Xiao Weicheng tidak dapat menjawab Mei Sueyan, rasa sakit di atriumnya pasti karena seseorang menyakiti hatinya. Bagaimana dia bisa terluka? Apakah ada orang lain yang terluka? Apa arti dibalik bunyi senandung yang sekarat itu? Mei Sueyan terus tinggal di ngarai dan tidak pergi. Apakah ada jebakan lain? Jun Moxie berbalik untuk melihat ke ngarai dan dia berkata, penyergapan tidak lagi berarti, mari kita semua berkumpul untuk menyambut Supreme Mei. Penyergapan itu memang tidak ada artinya. Orang-orang lainnya tidak yakin mengapa Xiao Weicheng memperlihatkan dirinya dan mengapa ia bahkan memuntahkan darah di udara. Semua orang ingin tahu. Ketika Xiao Weicheng memanggil Supreme Master, mereka keluar untuk menemuinya. Salju bergulung dan seseorang yang berpakaian putih tiba-tiba muncul. Berdiri di tengah-tengah salju, dia menghadapi Mei Sueyan dengan tatapan mematikan di matanya. Namun, wajah Xiao Weicheng telah berubah. Wajahnya telah memutih seperti salju, dan bibirnya bergetar. Karisma yang disebut Maha Guru tidak ada lagi. Dia menghitung, 1, 2, 5, 8, 12, 14. Dia menghitung sampai 14 dan dia tidak dapat melanjutkan. Tidak ada lagi yang tersisa. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak bisa menghitung dengan salah, dia mulai menghitung ulang dan itu masih 14 tahun. Termasuk dia, hanya ada 15 Maha Guru. Kemana 15 lainnya pergi? Kemana mereka pergi? Xiao Weicheng berteriak, di mana sisanya? Semuanya keluar, cepat tunjukkan dirimu. Saat dia berteriak, dia merasakan tubuhnya menjadi dingin. Tidak mungkin orang-orang di bawah tidak bisa mendengar suaranya. Jika mereka mendengar, mereka akan segera keluar. Kenapa mereka belum datang? Xiao Weicheng berharap bahwa tuan lainnya masih dalam penyergapan. Dia mengerti bahwa harapannya sia-sia. Dengan Xiao Weicheng minum, salju mulai turun ke gunung dan tanah bergetar, namun, tidak ada yang keluar. Wajah Xiao Weicheng mulai berubah. Wajah putihnya mulai pucat, hampir mati. Dia tiba-tiba mulai terbang. Ada kilat di langit. Ketika dia bertepuk tangan, salju di tanah mulai berterbangan dan itu menawan. Saat salju berterbangan, ada 3 tubuh kuat yang muncul bersama dengan kekuatan salju yang kuat. Kemudian, dia mulai jatuh. Xiao Weicheng disiram dengan air dingin dan seluruh tubuhnya mulai membeku. Bab 582, jika aku mengatakan kamu bersalah, kamu bersalah. Suara letupan terdengar ketika 3 mayat jatuh di tanah yang tertutup salju, mengirimkan salju yang terakumulasi ke udara ketika mereka terbalik untuk menunjukkan wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan dan wajah mereka mengerut kesakitan tetapi mereka masih tidak bisa bergerak. 1 di atas tingkat tertinggi, 2 Supremes. Sebanyak 3 ahli terkemuka telah meninggal secara diam-diam. Para ahli yang sangat terampil bahkan tidak mengeluarkan suara saat terbunuh. Ekspresi 15 pakar dari Supreme Gold City segera berubah. Xiao Weicheng tidak berhenti dan terbang dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain, menemukan 3 mayat lagi, lalu ke tempat lain. 3 mayat beku.
15 mayat ditemukan berturut-turut. Xiao Wei Cheng tiba-tiba berhenti bergerak dan berdiri di lembah ketika 15 mayat ditampilkan di sekelilingnya. Dia linglung saat sudut mulutnya berkedut dan berubah sepucat hantu. Tiba-tiba, Xiao Wei Cheng meraung dan berteriak ke arah langit. Tidak ada yang tahu apa yang dia maksudkan, tetapi itu terdengar seperti raungan tangis yang tidak disadari, tangisan yang menghancurkan. Raungan dan teriakan yang tidak berarti itu menggambarkan kesedihan yang ekstrim, pemimpin kota emas tertinggi. Siapa ini? Jika kamu masih lelaki terhormat, berdirilah sekarang. Xiao Wei Cheng marah besar dan energi suannya ada di mana-mana. Mahkota kepalanya meledak dan seluruh rambut putihnya terbang kemana-mana. Dia dengan agresif meraung lagi, siapa yang membesarkan anak seperti itu? Beraninya kau menggunakan metode curang yang tidak tahu malu untuk penyergapan. Berdiri sekarang untuk mati. Aliran darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia sangat hancur sehingga teriakannya mengguncang seluruh dunia, mengirim gema kembali. Pada saat itu, Xiao Wei Cheng sangat kesal sehingga dia tidak lagi bisa diganggu dengan sopan santun. Dia hanya memarahi semua yang dia inginkan tetapi sekitarnya tenang, tidak memberinya respons. Dia bernafas dan berteriak lagi, seorang tukang daging. Algojo berdarah dingin. Jika kamu punya nyali, keluarlah. Bagaimana kabarmu pahlawan hanya dengan mengandalkan penyergapan? Keluar. Masih belum ada suara. Kemarahan Xiao Wei Cheng memenuhi dirinya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan teriakan tanpa henti yang diisi dengan kehancuran, mengisi sekeliling, menyebabkan salju yang menumpuk di sekitarnya bergetar dan tiba-tiba jatuh dengan rapi dari puncak gunung. Suara menderu seolah-olah akhir dunia akan tiba. Di bawah getaran yang dihasilkan dari jeritan panjangnya, beberapa gunung secara bersamaan mengalami longsoran salju. Gelombang salju berguling ke bawah dengan kekuatan alami, menyebabkan pemandangan besar seolah-olah seluruh dunia telah tertelan, kabut bersalju menghilang dan membawa gelombang setinggi ratusan kaki masuk. Semua ahli berlari mencari perlindungan, hanya menyisakan Xiao Wei Cheng untuk tidak menghindar atau melarikan diri saat dia membiarkan salju menguburnya. Ketika longsoran mereda sedikit, Xiao Wei Cheng mengeluarkan teriakan panjang dari bawah salju dan muncul dari bawah, naik ke udara, dan menjerit yang menghancurkan. Mayat 15 ahli benar-benar terkubur di bawah salju yang menumpuk. Mei Suiyan juga menyaksikan adegan itu dengan cemas. Dia tidak pernah berpikir bahwa rencana yang dijelaskan Jun Moxie dapat mencapai hasil pertempuran yang mulia. Ini terlalu mengejutkan. Jika mereka menghabiskan siang dan malam bertarung, berdasarkan kemampuan Jun Moxie dan keterampilan anehnya, Mei Suiyan juga akan percaya bahwa dia bisa mencapai ini. Namun, untuk membunuh 10 ahli Supreme dan 5 di atas Supreme secara terus-menerus dalam waktu 2 jam tanpa suara. Ini adalah keajaiban. Di luar lembah, di tengah jalan, Jun Moxie terengah-engah saat dia berlari ketika dia dengan hati-hati menghindari gelombang salju di sepanjang jalan. Dia berteriak, Wifi, Wifi. Apakah kamu baik-baik saja, Wifi? Kamu membuatku takut sampai mati. Baru saja aku mendengar seseorang berteriak, menyebabkan longsoran salju, dan sebelum aku bisa mengerti apa yang sedang terjadi, aku sangat terkejut, aku hampir pipis di celana. Petik 2. Mei Suiyan tidak tahu untuk marah, tertawa atau terkejut dan dia menegur, diam. Jangan memalukan. Petik 2. Ketika Xiao Wei Cheng mendarat, dia mendarat tepat di seberang Mei Suiyan, sekitar 8 meter jauhnya. Masih ada yang di lembah, ada di luar. Dia berdiri di sana dengan tenang dengan ekspresi suram yang menakutkan dan matanya menatap tajam pada Mei Suiyan seperti bagaimana serigala melihat darah, memancarkan cahaya hijau sementara dia menggeretakkan giginya. Dipenuhi dengan kebencian yang ekstrim, dia mengartikulasikan, Agung Mei, gerakan hebat, kau. Benar-benar, betapa jahatnya bergerak. Gerakan jahat, Mei Suiyan mengerutkan kening, gerakan jahat apa? Apakah aku melakukan sesuatu? Petik 2. Bukankah apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Wei Cheng tiba-tiba menangis dengan suara meraung yang keras. 15 saudara lelakiku yang telah berinteraksi denganku selama 100 tahun telah dibunuh secara diam-diam. Supreme Mei. Kamu terlalu jahat. Perbuatan jahat yang tak tahu malu, bagaimana kamu bisa dianggap sebagai pemimpin Tianfa? Apa yang telah dilakukan tetapi bagaimana kamu tidak punya nyali untuk mengakui perbuatan kamu? Bukankah itu terlalu di bawah status kamu? Petik 2. Mei Suiyan mencibir dan berkata, Xiao Wei Cheng, bagaimana kabarmu raja dari kota emas tertinggi? Lelucon bagimu untuk mengatakan hal seperti itu. Aku bilang aku belum melakukan apa-apa dan itu berarti aku belum melakukan apa-apa. Kamu berani menanyai aku. Aku ingin bertanya padamu, dengan kalian bertiga menyergap di sini, jika bukan untuk menyerangku, lalu apa yang kalian lakukan? Petik 2. Xiao Wei Cheng dengan keras memberikan suara mengabaikan dan menatap Mei Suiyan dengan ganas, tidak mengatakan apa-apa. Kamu bisa membodohi siapapun kecuali aku. Kamu telah mengatur perangkap jahat untuk menyerang aku, apakah kamu pikir itu baik-baik saja? Beberapa orang di pihak kamu meninggal dan kamu mengatakan bahwa aku tidak tahu malu dan jahat. Xiao Wei Cheng,
Kamu sangat tak tahu malu. Aku benar-benar curiga kamu tidak memiliki atau otak atau jamur telah tumbuh di otak kamu. Petik 2. Mei Sueyan memandangnya dengan jijik, kata-kata seperti tak tahu malu dan tercela hanya bisa digunakan untuk menggambarkan kamu. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain seperti kamu. Petik 2. Aku tidak akan berdebat denganmu lebih jauh. Tanyakan siapa yang melakukan ini untuk keluar sekarang. Xiao Wei Cheng berkata dengan hati-hati, aku akan membuatnya membayar. Petik 2. Erem, senior, Xiao Wei Cheng, aku mengerti sekarang. Logika kamu adalah bahwa hanya kalian yang bisa membunuh orang lain bahkan jika itu dengan mengatur perangkap jahat seperti itu. Jika orang lain membalas serangan kalian berdasarkan jebakanmu maka mereka tercela. Apakah ini yang kamu maksudkan? Jun Moxie menyela dengan cara merendahkan Xiao Wei Cheng. Tentu saja, Xiao Wei Cheng mengangkat kepalanya dan berkata, apapun yang kita, kota emas tertinggi lakukan, itu untuk rakyat kita dan untuk kebaikan semua orang. Jika kamu musuh kami, kamu pasti gila. Jahat tanpa akhir. Semua tindakan kita jujur dan jujur. Jika kamu menyerang balik kami, kamu secara moral tercemar dan berdiri di sisi yang berlawanan melawan manusia. Dan itu berarti kamu hanya memiliki satu nasib, kematian. Petik 2. Hahaha. Lelucon apa? Jun Moxie tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu juga mempertimbangkan membunuh teman sekutu tanpa alasan dan dengan licik menjebak orang-orang sebagai orang yang jujur dan jujur. Untuk dunia dan untuk orang-orang. Cara apa yang tidak bisa kita gunakan? Bahkan jika itu adalah cara yang lebih hina, untuk mencapai tujuan besar kita, kita akan melakukannya tanpa rasa bersalah. Xiao Wei Cheng berkata dengan jujur. Logika macam apa ini? Betapa tak tahu malunya kamu. Apakah kalian dari kota emas tertinggi memiliki rasa malu? Tidak, kalian dari Supreme Gold City pasti memiliki setengah kulit wajahmu tersangkut di setengah lainnya. Setengah berkulit tebal, setengah tanpa wajah. Jun Moxie memarahi dengan keras dan meludahi air liur pada mereka. Xiao Wei Cheng dengan benar menoleh untuk menatap Jun Moxie, menunjuknya dan dengan dingin berkata, Jun Moxie, jangan kamu berani berpikir bahwa kamu bisa bertindak begitu melanggar hukum hanya karena kamu memiliki ahli sebagai tuanmu. Jika kamu menyinggung perasaan aku akan membuat kamu berdarah. Kamu harus tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat kamu katakan, beberapa hal yang tidak berhak kamu lakukan. Sekarang, tutup mulutmu yang bau. Petik 2. Jun Moxie mengabaikannya, memutar matanya dan berkata, bagaimana jika aku tidak? Xiao Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba menoleh lagi untuk melihat Mei Sueyan. Agung Mei, kamu cukup ahli. Hari ini, aku akui bahwa aku ingin menyergap kamu tetapi sekarang, itu tidak mungkin. Aku hanya punya satu pertanyaan untuk kamu. Siapa yang melakukan ini? Bahkan tanpa mereka yang mati dalam pertempuran hari ini, kita memiliki lebih dari cukup peserta untuk pertempuran surgawi. Kamu harus tahu apa artinya ini. Petik 2. Matanya terfokus secara intensif pada Mei Sueyan seolah-olah mereka akan meludahkan api. Mei Sueyan mengabaikan kata-katanya dan berkata, aku sudah mengatakan, aku tidak melakukan apapun secara alami, aku tidak akan tahu apa-apa. Kalian mungkin mengkhianati satu sama lain, bagaimana aku tahu siapa itu? Apakah kamu akan menyematkan setiap kematian di dunia ini pada aku? Benar-benar lelucon. Xiao Wei Cheng, jika kamu ingin memulai pertempuran, cepatlah, jika tidak, nyahlah. Berpartisipasi dalam pertempuran surgawi. Aku juga berpartisipasi di dalamnya, mengapa kamu menargetkan aku? Petik 2. Xiao Wei Cheng menatap mematikan ke Mei Sueyan dan mengabaikan apa yang dia katakan. Tiba-tiba, dia meraung keras, apakah itu Chu Qihun? Tanda seru petik 2. Chu Qihun. Mei Sueyan dan Jun Moxie saling memandang dengan bingung. Logika apa ini? Mengapa Chu Qihun terseret ke dalam ini? Puan Jun sangat tidak senang, berpikiran sederhana. Apakah tidak ada orang lain selain Chu Qihun yang bisa membunuh orang? Mengapa mereka selalu memikirkannya? Tidak bisakah mereka menganalisis lebih lanjut dan menyadari bahwa itu adalah aku, Dewa Jahat, Jun Moxie, Tuan Jun, yang membunuh mereka? Namun, ketika Xiao Wei Cheng mengatakan itu, 14 orang lainnya dari kota emas tertinggi mengeluarkan ekspresi persetujuan yang tegas. Ya, di dunia ini, jika ada yang bisa membunuh begitu banyak ahli, maka itu pasti Chu Qihun, bukan orang lain. Bahkan pemimpin dari 3 kota suci hanya bisa secara langsung bertarung untuk membunuh para ahli ini dan pastinya tidak dapat membunuh mereka secara tak terkalahkan. Ini bukan keahlian mereka. Meskipun semua orang berpikir bahwa mungkin Chu Qihun tidak bisa melakukan ini dan bahkan kurang, benar-benar tidak ada orang lain selain pembunuh tertinggi di dunia ini. Datang dan pergi tanpa jejak dan membunuh tanpa bukti adalah Chu Qihun, si pembunuh utama, taktik tanda tangan. Xiao Wei Cheng menggertakkan giginya, meremas wajahnya lalu meraung, aku sudah hati-hati memeriksa luka mereka. Luka yang sedemikian halus memastikan bahwa darah tidak akan mengalir keluar, organ dalam mereka hancur total. Selain Chu Qihun, pembunuh itu,
Autumn Dew Invincible Sword dan Heart 5 Destroying 5 Poison Palm, tidak ada orang lain yang bisa menimbulkan luka seperti itu. Apakah kalian masih ingin menyangkalnya? Aku tahu, itu pasti dia, kan? Petik 2. Otherworldly Evil Monarch, Chapter 583. Jun Mosie tidak bisa menahan tawa. Aku katakan, apa hubungannya dengan Chu Ki-hun? Apakah kalian di 3 kota suci selalu menuduh orang lain tanpa bukti? Aku tidak tahu pembunuh itu dan aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Spekulasi macam apa ini? Ini hanya rekayasa yang tidak berdasarkan apa-apa. Petik 2. Jun Mosie terkekeh sambil berkata, Chu Ki-hun adalah orang yang baik. Hahaha, ini lelucon seperti itu. Xiao Wei Cheng tertawa mengejek dengan ekspresi tidak senang, seorang diktator yang berhati dingin seperti dia penuh dengan dosa. Kedua tangannya berbau darah. Satu-satunya hal yang ia kenali adalah uang. Jika kamu memberinya uang, dia bahkan akan membunuh ayahnya sendiri. Bagaimana kamu masih bisa mengatakan dia orang yang baik? Jun Mosie, bisakah kamu membedakan yang benar dari yang salah? Apakah kamu masih memiliki keadilan di dalam diri kamu? Petik 2. Aku menuduhnya. Jun Mosie, hanya dari kalimat ini, itu mengungkapkan niat kamu. Jika kamu tidak terlibat dengannya hari ini, apakah kamu masih akan membantunya membebaskan diri? Xiao Wei Cheng membenci, sudah pasti Chu Ki-hun tanpa keraguan. Mulai sekarang dan seterusnya, aku, penguasa tertinggi kota emas, akan memperlakukan Chu Ki-hun sebagai musuh. Petik 2. Jun Mosie dan Mei Sueyan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak bisa percaya bahwa ada orang yang tidak masuk akal di dunia ini. Sama seperti ini, dia memaksa master pembunuh untuk terlibat. Apa ini? Jika Tuan Pembunuh, Chu Ki-hun datang untuk mendengarnya, dia mungkin akan menyemburkan mulut darah. Mengapa aku harus membawa semua tuduhan? Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Aku seharusnya tidak disebut Master Pembunuh tapi Master Kambing Hitam. Jun Mosie masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menguntit Lei Wu Bei yang berdarah dingin, Lei Wu Bei pernah berpura-pura menjadi Master Pembunuhan, Chu Ki-hun. Mungkinkah pembunuh bayaran ini memiliki strategi yang sama dengan aku? Kami hanya tidak tahu mana yang lebih cemerlang dan siapa tuan pembunuhan yang sebenarnya. Mei Sueyan tertawa dengan sarkastik, Xiao Wei Cheng, aku kasihan padamu. Aku mengasihani para penguasa tertinggi di Golden City. Kamu orang-orang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang dangkal, membuat penilaian yang terburu-buru dan bodoh dari diri kamu sendiri. Petik 2. Xiao Wei Cheng tertawa muram dan dengan wajah penuh kebencian, dia memindai area dan berteriak, Chu Ki-hun. Karena kamu punya nyali untuk membunuh orang, mengapa kamu tidak punya nyali untuk menghadapiku? Jun Mosie yang telah berdiri masih terkekeh, ironis sekali. Mei Sueyan mendengus dan berjalan ke depan. Saat ini, Golden City hanya menyisakan 5 master di luar level tertinggi dan 10 master tertinggi. Mei Sueyan tidak bisa diganggu dengan kekuatan yang tersisa karena bahkan jika dia tidak bisa membunuh mereka semua, dia masih bisa melarikan diri dengan mudah tanpa cedera. Selain itu, dia memiliki Jun Mosie di sisinya untuk mendukungnya yang membuatnya semakin takut. Oleh karena itu, Mei Sueyan masuk tanpa ragu-ragu. Dua dari master tertinggi dari Golden City memblokirnya dan dengan tegas berkata, tolong hentikan sejenak, Supreme Mei, kami belum mengklarifikasi semuanya. Mei Sueyan dengan dingin menjawab, apakah ada yang belum diklarifikasi? Aku kira tidak, enyah. Dua tuan tertinggi mengamuk dan tiba-tiba 2 pedang panjang muncul seperti hantu, melompat di udara dan mengarah ke Mei Sueyan. Mereka sudah sangat marah dengan kematian rekan-rekan mereka, mendengarkan seruan kasar Mei Sueyan semakin memperburuk mereka. Tanpa peringatan apapun, mereka menggunakan keterampilan terbaik mereka dalam pagar, menggabungkan tubuh mereka ke dalam pedang dan menyerang. Mei Sueyan menjentikkan pergelangan tangannya dan pedang panjang muncul di tangannya, dengan teriakan, pedang itu menyala. Seluruh langit tiba-tiba tertutup oleh kembang api. Pedangnya memancar seperti petir, menghadap mereka secara langsung. Mereka berdua tidak bersyukur maka Mei Sueyan tidak repot-repot memberi mereka kesempatan. Karena kamu menggabungkan tubuh dan pedangmu menjadi satu maka aku akan menggunakan pedangku untuk memecahmu menjadi 2. Begitu pedang itu dibawa keluar untuk membunuh, itu tidak akan menunjukkan belas kasihan. Xiao Wei Cheng berteriak, berhenti. Setelah melihat 15 mayat, Xiao Wei Cheng memutuskan untuk menghilangkan gagasan membunuh Mei Sueyan. Dia tahu bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, menyerang Mei Sueyan akan meminta kematian. Bahkan jika 15 Master Agung yang tersisa harus memberikan semua milik mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah membuat goresan pada dirinya. Itu kalau mereka cukup beruntung. Untuk saat ini, Xiao Wei Cheng hanya ingin menangkap pelakunya yang membunuh saudaranya, Chu Ki-hun. Adapun Mei Sueyan, dia akan menyerahkannya ke Istana Dewa Dunsi dan Lautan Darah Fantasi untuk ditangani. Karena itu, dia tidak punya rencana untuk mencegat mereka.
Melihat dua tuan tertinggi bertindak dengan ceroboh dan menyerang Mei Sueyan, Xiao Wei Cheng terkejut dan langsung berteriak agar mereka berhenti. Tapi, sudah terlambat. Ma Terjun mengingatkan Mei Sueyan, cara yang benar dari seorang bangsawan, yang tidak memiliki belas kasihan. Sebuah sirene panjang dibuat dan pedangnya yang tajam meledak menjadi lampu. Tiba-tiba, dua tangisan dan suara pecah terdengar. Tiba-tiba, hujan darah dan dua pedang hancur berkeping-keping. Sama seperti itu, dua tuan tertinggi menghilang dari dunia. Mei Sueyan mendarat dengan lembut di tanah, tidak ada noda di atasan putihnya, tidak ada tanda-tanda darah sama sekali. Dia memiliki ekspresi menyendiri dan penuh aura pembunuh. Xiao Wei Cheng ingin berbicara, berharap untuk meringankan suasana tegang karena menyerangnya sekarang bukan ide yang baik. Rencana untuk menyelinap dan menyerang telah gagal total, mereka telah kehilangan setengah dari laki-laki mereka dan dia tidak punya niat untuk melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Mei Sueyan yang telah mengambil kehidupan dua tuan tertinggi ada di puncak pembunuhannya dan bersembunyi di dekatnya adalah master pembunuhan, Chu Qihun, yang mungkin melakukan serangan mendadak kapan saja. Situasinya sangat buruk bagi para master dari Golden City. Sebelum Xiao Wei Cheng memiliki kesempatan untuk berbicara, Mei Sueyan menoleh dan menatapnya dengan kejam. Karismanya tumbuh bersama angin ketika dia menjadi lebih mengintimidasi. Dengan keagungan agung yang hanya dimiliki oleh raja dan kekuatan untuk memutuskan kematian mereka, dia menakuti 13 pemimpin tertinggi dari Golden City. Pada saat itu menunjukkan langsing luar biasa dari Mei Sueyan yang membuatnya menjadi orang nomor satu di kota Tianfa. Di bawah tekanannya yang mengintimidasi, Xiao Wei Cheng menahan lidahnya dan menelan kata-kata yang akan dikatakannya. Dia merasakan dingin meliriknya melihat menembus hatinya dan menangkap jiwanya. Untuk sesaat, Xiao Wei Cheng merasakan kedinginan dan melupakan niat aslinya. Di depannya adalah dua mayat bawahannya, tetapi pada saat itu, Xiao Wei Cheng benar-benar lupa tentang balas dendamnya. Di belakangnya, berdiri 12 bawahannya yang lain tetapi sekali lagi, pada saat itu, Xiao Wei Cheng benar-benar melupakan mereka. Dia hanya tahu bahwa di depannya berdiri Mei Sueyan, yang hanya perlu mengangkat tangannya untuk menguburnya ke salju yang dalam. Mei Sueyan berdiri diam dan menatap dengan dingin padanya sebelum berkata, Xiao Wei Cheng, kamu harus berhenti bicara untuk sekarang. Jika kamu berbicara kata lain, aku akan mengubur 13 dari kamu di sini selamanya. Apakah kamu ingin bertaruh, apakah aku berani atau tidak dan jika aku bisa atau tidak? Petik 2. Mei Sueyan berbicara dengan ringan dan lembut seolah-olah dia hanya mengatakan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tetapi apa yang tersembunyi dalam kata-katanya menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Berani atau tidak, bisa atau tidak. Tingkat agresivitas apa ini? Di depan keberanian dan kekuatannya, bahkan badai salju tampaknya mendengarkannya dan berhenti di udara. Tentu saja, meskipun kemampuan Mei Sueyan sangat mencengangkan, tetapi dia masih tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam. Apapun yang mereka rasakan hanyalah khayalan, badai salju itu tidak berhenti. Namun, semua orang tidak bisa merasakannya karena satu-satunya hal yang dapat mereka rasakan saat itu adalah aura mengerikan dari Mei Sueyan. Sedalam samudera, sama mengesankan seperti gunung. Dahi Xiao Wei Cheng penuh keringat dingin. Dia mencoba mengumpulkan semangat, kesadaran, jiwa, dan kultivasinya untuk menghadapi karisma menakutkan Mei Sueyan. Dia mencoba melarikan diri dari rohnya yang menakutkan tetapi gagal. Mei Sueyan meliriknya sebelum dia tertawa mengejek. Dia menoleh ke arah Jun Moxie dan berkata, ayo pergi. Jun Moxie terkekeh dan dengan cepat berjalan ke arahnya. Keduanya berjalan dengan elegan berdampingan ke ngarai. 13 master tertinggi di belakang mereka semua adalah salah satu dari orang-orang terkuat di kota mereka. Mereka hanya perlu mengambil lompatan untuk mencapai Jun Moxie dan Mei Sueyan, tetapi tidak ada dari mereka yang bergerak. Melihat pasangan yang berjalan jauh dari mereka, semua orang merasa lebih bingung. Apakah kesenjangan antara kemampuan mereka begitu besar? Bagaimana bisa? Sebelumnya, ketika 10 master di luar tingkat tertinggi berkumpul dan menyerang Mei Sueyan, dia masih berbelas kasih dan tidak memiliki niat untuk membunuh mereka tetapi semuanya masih terluka parah dan dia berhasil melarikan diri. Mei Sueyan hari ini tidak berbelas kasihan seperti masa lalu dan dia tidak ragu untuk membunuh mereka. Bagian yang menyedihkan adalah bahwa mereka sekarang hanya meninggalkan 5 master di atas level tertinggi dan 10 master tertinggi. Dengan jumlah kekuatan yang tersisa dan dengan strategi mereka semua terbuka, mereka tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Mei Sueyan. Bahkan, peluang mereka semua terbunuh lebih tinggi. Ketika seorang bangsawan memutuskan untuk tidak diganggu lagi, orang-orang yang menjebaknya pasti akan menghadapi akhir yang mengerikan. Selanjutnya, bangsawan ini memiliki kemampuan yang kuat. Apapun yang terjadi telah membuktikan fakta ini. Mei Sueyan dan Jun Moxie perlahan menghilang ke kejauhan. Badai salju semakin kuat dan lebih berat. Saat angin bertiup, Xiao Wei Cheng merasa wajahnya semakin dingin tetapi tidak peduli seberapa dinginnya, itu tidak dapat dibandingkan dengan hatinya yang beku. Ayo pergi. Xiao Wei Cheng menghela nafas.
Master di luar level tertinggi menunduk rendah saat dia berjalan. Dalam sekejap, penguasa tertinggi dari 3 tahta mutiara di kota emas, berusia beberapa tahun lagi. Bahkan punggungnya yang dulu tinggi dan lurus, bungkuk lebih rendah. Xiao Wangzuo, bagaimana dengan mayat saudara kita yang sudah mati? Seorang tuan tua dengan janggut putih bertanya dengan sedih ketika dia memandang Xiao Wei Cheng dan menunggu jawaban. Bab 584, Bau Milik Evil Jun. Xiao Wei Cheng menghela nafas dan dia melihat mayat-mayat di salju dengan kecewa. Dia menutup matanya dan berkata, tempat ini jauh dan tidak dapat diakses, untuk saat ini. Hanya mengubur mayat di sini, keluar dan kubur mereka. Itu masalah waktu sebelum hari ini datang. Petik 2. Tapi rajaku, kita tidak boleh membiarkan Mei Sueyan seperti ini. Pria tua dengan janggut putih menggigit giginya dan matanya mulai menitikkan air mata. Dengan kebencian di wajahnya, dia berkata, Raja Xiao. Tulang-tulang rekan kami tidak dingin. Tulang tidak dingin. Xiao Wei Cheng menatapnya dan berkata, cuaca seperti itu, mengapa tulang-tulangnya tidak dingin? Kenapa kamu mengatakan ini sekarang? Ketika Yang Mulia Mei ada di sini sekarang, mengapa kamu tidak mengatakan ini? Jika kamu begitu berdarah panas, mengapa kamu tidak bergegas maju untuk membantu kawan kamu membalas dendam? Keduanya mungkin tidak melangkah terlalu jauh. Jika kamu benar-benar tega membalas teman-teman kamu, kamu dapat mengejar mereka sekarang untuk membalas dendam. Sebagai penguasa dalam perintah, aku beri kamu izin untuk membalas dendam. Kamu berani atau tidak? Petik 2. Wajah lelaki tua berjambut putih itu memerah karena marah. Matanya melebar dan dia berteriak, Raja Xiao. Bagaimana apanya? Apakah kamu berpikir bahwa kamu memiliki reputasi yang baik sekarang? Apakah kamu berpikir bahwa pembalasan terhadap kawan-kawan lainnya hanya menyangkut aku? Kamu bertanya apakah aku berani membalas dendam? Jika aku sendirian, bahkan jika aku berhasil mengejar mereka, aku tidak kompeten melawan mereka. Lalu apakah ada gunanya mengejar mereka? Petik 2. Kamu juga tahu bahwa kamu tidak kompeten. Lalu mengapa kamu bertanya kepada aku? Aku melakukan semua ini demi Great Gold City. Kamu masih ingin melibatkan perasaan kamu saat ini. Tak berguna. Petik 2. Xiao Wei Cheng sangat marah dan dia berkata, kamu dan aku sama-sama sadar akan konsekuensi serangan. Orang lain yang selamat tidak sadar. Aku membawa kalian semua keluar dari kota emas untuk tidak mengubur kalian semua di sini. Namun, kamu di sini menanyai aku mengapa aku tidak melawan balik Yang Mulia Mei. Kamu gelandangan tidak berguna, apakah kamu tidak mengerti? Mengapa kamu berteriak padaku bahkan sampai saat ini? Di sana orang-orang yang ditinggalkan di tanah elusif abadi dan lautan darah ilusi menunggu. Kami sudah kehilangan 17 orang. 17 ahli. Jika kita terus bertahan di sini lagi, apa konsekuensinya? Apakah kamu berubah bodoh? Jika kota emas hancur, apakah kita membiarkan 2 tanah suci lainnya dengan mudah diambil dan membiarkan mereka menguasai kepala kita? Serius. Aku tahu kamu bodoh, tetapi bisakah kamu mempertimbangkan gambaran besarnya? Petik 2. Lelaki tua berjanggut putih itu tampak seperti balon kempis dan dia berlutut di tanah dengan 2 tangan menutupi wajahnya dan menangis untuk rekan-rekanku, dan karena kepengecutanku. Kirimkan perintah, kirim seluruh dunia untuk mencari pembunuh Maha Guru. Xiao Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dan kepalanya bergetar. Dia berusaha keras mengendalikan emosinya. Tetapi semakin dia mencoba mengendalikan emosinya, semakin suaranya bergetar, berusahalah sebaik mungkin untuk membunuh kecoa itu. Apapun risikonya. Petik 2. Jika kita membiarkan Cuki Hun tahu tentang ini, aku takut dia akan memuntahkan darah. Bahkan jika Maha Guru tidak mengejar dan membunuhnya, dia akan mati karena depresi. Ya, semua orang setuju secara bersamaan. Salju besar mulai berterbangan dan 17 kuburan lainnya muncul di ngarai yang luas dan kosong ini, diam-diam membentuk gunung di belakang. Xiao Wei Cheng dan yang lainnya menunggu sambil menangis dan sedih. Satu demi satu, seluruh tubuh mereka mulai bergetar dan mereka menggigit gigi mereka dengan amarah dan kesedihan. Namun, mereka bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berjalan pergi dengan sia-sia tetapi terus melihat ke belakang. Salju telah mengubur jejak yang mereka tinggalkan. Antara langit dan bumi, itu sunyi sepi, salju yang jatuh dari langit menutupi kuburan yang tidak memiliki batu nisan dan angin terus bertiup. Tanah itu adalah lapangan salju yang datar dan tidak ada bekas darah. Seolah tidak ada yang terjadi, para murid Jiang Ho mati di bawah pedang pendekar pedang seni bela diri, dulu yang kuat, kemuliaan, dunia dan komandan sungai dan danau. Sekarang, mereka hanya meninggalkan sekelompok loes. Selanjutnya, mereka hanya bisa meninggalkan posisi dan tidak bisa menulis nama mereka. Karena mereka memiliki terlalu banyak musuh, dan mereka mungkin datang untuk menyelesaikan dendam mereka. Siapa yang bisa dikecualikan dari akhiran seperti ini dalam 1000 tahun ke depan? Sueyan, kamu begitu karismatik sekarang, kapan aku bisa seperti kamu? Ini akan sangat keren. Jun Mosie terkikik. Kemudian, dia menggunakan kekuatannya untuk mengejar Mei Sueyan dan berkata, kamu hanya berdiri di sana dan 13, seluruh 13 ahli takut untuk bergerak karena kamu.
Sangat keren hahaha. Salah satu dari 3 tanah suci benar-benar ketakutan. Lucu sekali. Petik 2. Kamu meremehkan tuan tertinggi dari kota emas. Mereka tidak takut karena akalnya, itu hanya kemalangan mereka. Mei Sueyan tertawa dan berkata, selama ini, kekuatan 3 tanah suci seimbang, kekuatan mereka ada di tengah. Sekarang Golden City telah kehilangan begitu banyak ahli, mereka tidak akan bisa menerimanya. Namun, dengan kekuatan mereka yang tersisa, jika mereka bertarung denganku, aku harus membayar harga yang sangat besar. Tapi ini akan memudahkan 2 tanah suci lainnya untuk mengalahkanku. Mereka tidak akan mau membiarkan kota mereka dihancurkan. Mereka membiarkan kita pergi karena mereka ingin kita pergi dan menghancurkan tanah elusif yang abadi dan lautan darah yang ilusi juga. Karenanya, mereka tidak mengambil tindakan apapun terhadap kita. Mereka lebih suka menoleransi itu. Petik 2. Biarkan aku berpikir. Tapi bagaimanapun, mereka tidak kompeten. Jika mereka merasa bahwa mereka memiliki peluang bagus melawan kami, mereka sudah akan mengambil tindakan. Selain bencana, itu karena kemampuan kamu bahwa mereka belum mengambil tindakan apapun. Jika aku tahu ini akan datang, aku akan menghancurkan tanah elusif yang abadi dan lautan darah yang ilusi. Namun, kota emas sudah kehilangan reputasinya. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk memulai perang lagi. Ini adalah kelemahan terbesar Xiao Wei Cheng. Jun Moxie tertawa dan mencabut alisnya dan berkata, ini akan menjadi musuh bebuyutannya. Setiap kali aku melihatnya, aku akan membawa masalah ini kepadanya, mengejeknya dan menghancurkan pikirannya. Aku akan membuatnya marah dan membuatnya mati karena marah. Petik 2. Jun Moxie tersenyum dingin dan tersenyum, berkata, masalah ini harus dilaporkan kepada Xiong Kai-san, ini mungkin senjata untuk mengalahkan Xiao Wei Cheng. Akan ada waktu di mana keduanya akan berhadapan satu sama lain. Petik 2. Mata Mei Sueyan cerah dan dia berkata, tidak buruk, kalian manusia sangat licik. Dia memandang Jun Moxie dan berkata, kamu sangat berbeda kali ini. Sangat. Apakah aku menjadi lebih heroik? Apakah kamu ingin memeluk pangeran yang heroik ini? Harga ini sangat terpelajar. Jun Moxie berkata dengan wajah bangga. Aku mengatakan yang sebenarnya. Setelah pembunuhan itu, tubuhmu mendapatkan energi. Mei Sueyan menatap matanya dan berkata, kamu benar-benar berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Aku merasa bahwa energi itu sengaja disembunyikan. Ketika sampai pada masa kritis, itu akan muncul kembali. Petik 2. Jun Moxie berdiri diam dan tersenyum, berkata, apa? Mei Sueyan tiba-tiba berhenti berjalan, dan berkata, benar, itu perasaan ini. Baru saja, ketika kamu tertawa, ada bau aneh. Dia mengedutkan alisnya dan mulai berpikir dan berkata, sangat dingin, sangat acuh. Namun sangat berbahaya. Tapi aura pembunuhan itu berbeda dari orang normal, tulangmu haus darah, bau yang berbahaya. Petik 2. Jun Moxie mulai tertawa terbahak-bahak, tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa perasaan Mei Sueyan benar-benar benar. Pembunuhan ini memberinya kenangan indah. Gerakan yang akrab, sentuhan yang akrab, suasana yang akrab, emosi yang akrab. Saat dia menyerang, Jun Moxie berpikir bahwa dia kembali ke kehidupan sebelumnya, dia menjadi tuan pembunuhan lagi, dia membunuh para pejabat korup di kota. Pengkhianat di luar negeri. Xie Jun yang kuat. Raja Xie Jun. Setelah membunuh 15 master tertinggi, Jun Moxie merasakan kegembiraan membunuh. Pembunuhan ini tidak membunuh. Ini adalah pembunuhan tuan jahat, tapi itu bukan pembunuhan raja. Setelah banyak pemikiran, Jun Moxie menghela nafas panjang. Sekarang, jangan biarkan orang melihatmu. Apakah itu orang luar, atau kerabat, teman, tidak ada pengecualian. Petik 2. Mei Sueyan diam-diam menemaninya dan tiba-tiba tertawa, berkata, kadang-kadang, kamu tampak seperti seorang gangster, tetapi kadang-kadang, kamu juga tampak seperti prajurit yang dingin, kadang-kadang, kamu tampak seperti seorang penyair. Aku masih tidak dapat memahami bagaimana kamu memiliki begitu banyak kepribadian dan bagaimana kamu bahkan datang dan bagaimana kamu beralih. Jika itu orang lain, aku khawatir roh mereka akan runtuh sejak lama. Petik 2. Jun Moxie tertawa dan dia memandang ke kejauhan, berkata, ini bukan apa-apa, itu hanya penyesuaian diri, itu tidak luar biasa. Aku awalnya seperti ini, aku harus menjadi. Untuk periode waktu ketika keluarga Jun dibatalkan, aku tidak menunjukkan kekuatan aku, ketika keluarga Jun menjadi lebih stabil, tangan aku mulai terkontaminasi dengan darah. Petik 2. Jun Moxie tertawa dan berkata, setelah seseorang mengalami pembunuhan, kamu akan membawa beberapa barang di tubuhmu atau kamu akan mengalami perasaan aneh yang tidak sadar. Aku menyebutnya aura pembunuh perasaan. Semakin banyak orang yang kamu bunuh, semakin kuat perasaan ini. Terutama jika kamu bertemu orang asing, itu akan membuat orang lain menjadi takut. Ini membuatnya mudah bagi kamu untuk terpapar tidak hanya kepada kerabat dan teman kamu. Pada akhirnya, kamu perlu menemukan cara untuk mencegah diri kamu dari terpapar. Petik 2.
Bab 585, buku keempat bab 191 lagi, bertahan dan bunuh. Kedua, itu untuk menghilangkan perasaan buruk yang telah terwujud dalam diri. Dengan perasaan tidak enak ini, memiliki niat untuk melukai dan membunuh orang lain membuka jalan menuju kematian kamu sendiri. Para ahli bisa merasakan perasaan tidak enak ini. Jadi, untuk menjadi pembunuh yang sukses, kamu harus terlihat lebih biasa daripada pria dan wanita biasa di luar. Mereka yang memiliki wajah pembunuh dan bersikap dingin tidak layak untuk diperhatikan. Cara aku melepaskan stres dan mengatasi perasaan tidak enak aku berbeda dari yang lain. Itu tergantung pada karakter kamu, apakah kamu seseorang yang sinis atau seseorang yang menjalani kehidupan dengan sembrono. Secara keseluruhan, selama aku dapat melepaskan stres, aku akan membuat keseimbangan yang sukses. Tidak masalah bagaimana taktik dirancang. Taktik yang dirancang untuk melepaskan stres memungkinkan pembunuh untuk menyadari kelemahan lawan. Ini adalah kelemahan mematikan lawan. Petik 2. Jadi, tipe pembunuh yang bisa kita identifikasi pada pandangan pertama tidak berbeda dengan orang bodoh. Mereka yang membentuk kesan stereotip tentang para pembunuh, yang memiliki tampang pembunuh dan tampak galak, adalah sekelompok orang yang terbelakang. Mereka adalah idiot yang kebodohannya tidak mengenal batas. Petik 2. Jun Mosie tertawa. Tapi aku yakin tidak ada yang akan menyadari bahwa aku adalah pembunuh ketika aku tidak membunuh. Selain itu, aku adalah pembunuh super. Untuk masalah ini, aku pikir aku berhasil. Yayasan ini dibangun di atas fakta bahwa aku adalah bajingan yang ceria, pesolek. Apakah kamu mengerti aku ketika aku bicara seperti ini? Petik 2. Tidak, aku tidak mengerti, dan kamu membuatnya lebih sulit untuk dipahami. Sue Meiyan mengerutkan alisnya, cukup masuk akal, aku dapat memahami dan memahami para pembunuh, yang kamu sebutkan, memiliki wajah pembunuh. Tetapi satu hal yang aku tidak bisa mengerti adalah, bagaimana kamu seorang pembunuh, dan seorang pembunuh super. Mengapa kamu selalu melihat masalah dari sudut pandang seorang pembunuh? Kamu jelas seorang pangeran dari keluarga bangsawan, diberi makan dengan sendok perak. Dan kamu baru berusia 18 tahun ini. Pengalaman kamu sebagai pangeran yang mulia dilihat oleh semua orang. Bagaimana semua ini membuat kamu seorang pembunuh? Petik 2. Aku, Jun Mosie terdiam. Beberapa saat yang lalu, aku dengan gembira berbicara dan menumpahkan segalanya. Bagaimana aku bisa begitu pelupa? Bagaimana aku menjelaskannya kali ini? Jika aku membunuh seseorang sebelumnya, bukankah itu membuat aku seorang pembunuh? Jun Mosie dengan paksa beralasan pemikirannya dan dengan cerdik mengalihkan topik pembicaraan. Sue Yan, berdasarkan pendapat kamu, haruskah kita melanjutkan dengan kecepatan penuh? Atau haruskah kita merasa nyaman dan meluangkan waktu? Jika kita bergerak dengan kecepatan penuh, kita harus bisa memimpin dan berada di depan Xiao Wei Cheng dan rakyatnya. Jika kita berjalan lebih lambat, aku khawatir mereka akan mengambil alih kita. Pada saat itu, bagaimana kita menyelesaikannya? Petik 2. Mei Sueyan dengan sedih memutar matanya ke arahnya. Dia tahu bahwa dia mengubah topik pembicaraan, tetapi dia tidak mengungkapkannya, dan melanjutkan. Kali ini, Great Golden City telah mengalami kerugian besar. Berdasarkan cara perselisihan terbuka dan perjuangan terselubung mereka yang biasa, aku tidak berpikir mereka akan melaporkan situasi aktual kepada yang mengambil alih. Mereka bahkan mungkin memberi informasi yang salah dan menyesatkan mereka. Petik 2. Bukankah itu lebih baik? Bukankah ini menguntungkan dan memberi kita kesempatan? Petik 2. Jun Mosie tertawa, berpikir untuk dirinya sendiri. Kesempatan? Kesempatan apa? Petik 2. Mei Sueyan sangat pintar. Dia mengerti apa maksud Jun Mosie secara instan ketika dia bertanya. Maksudmu, berpura-pura terluka? Betul. Sembunyikan kemampuan sejati kamu sehingga lawan kamu akan berpuas diri dan kemudian menipu, tetapi dengan aman mengamankan kemenangan. Ini adalah kata-kata sebenarnya dari seorang juara. Jun Mosie dengan sabar dan dengan tulus menyarankan, ketika, dari banyak kecelakaan yang tidak disengaja, kamu mengejutkan lawanmu dengan serangan maut pada saat genting, kamu kemudian akan merasakan rasa pencapaian yang lebih besar. Haha, kalian manusia sangat licik, Mei Sueyan tertawa. Inilah, sekali lagi, celah gunung lainnya. Meski tidak terlalu curam, tapi itu satu-satunya jalan di depan. Ini tidak diragukan lagi lokasi sempurna untuk penyergapan. Saat ini, pemimpin Tanah Abadi Immortal Ning Wuking berdiri di persimpangan lembah. Mengenakan jubah putih salju, rambutnya yang panjang terurai dari wajahnya. Dia memiliki wajah kebenaran dan roh ilahi yang luar biasa. Di belakangnya, ada 28 ahli utama dalam dua baris, diam-diam duduk di belakang gunung yang tinggi. Anehnya, mereka tidak punya niat untuk menyembunyikan gerakan mereka, hanya membiarkan gunung menghalangi mereka. Bagi para ahli ini, mudah bagi pengetahuan dan pengamatan mereka untuk tidak terdeteksi, yang terasa seperti bersembunyi dari angin. Ketika Ning Wuking memikirkan Xiao Cheng Wei yang baru saja lewat, dia dengan gembira tertawa tiga. Great Golden City saat ini telah mengumpulkan 30 orang, 30 Ultimate Masters.
Tetapi setelah pertempuran besar, hanya ada 13 yang tersisa, dengan pemimpin Xiao Chengwei terluka parah. Meskipun dia mencoba untuk menyamarkan emosinya, tetapi wajahnya yang pucat-pucat merupakan indikasi bahwa pertempuran itu ditafsirkan sebagai yang sengit. Semakin menyedihkan lawannya, semakin baik perasaan kita. Ibu jari terserah kamu. Semakin menyedihkan mereka, semakin banyak keuntungan yang akan kita dapatkan. Ning Wuking pura-pura menunjukkan keprihatinan melalui kata-kata, tetapi sebenarnya menanyakan situasi pertempuran, hanya bertemu dengan komentar buruk Xiao Wei Cheng, tunggu sampai kamu melihat Yang Mulia Mei, maka kamu akan mengerti. Semoga kamu sukses untuk pertempuran. Dan dia bergegas pergi setelahnya. Ning Wuking merasa sangat baik. Apakah ini suatu keharusan bagi Nyonya Tua untuk menemui Yang Mulia agar dia mengerti? Sebenarnya cukup jelas sampai sekarang. Kamu telah kehilangan banyak orang. Meskipun keterampilan Yang Mulia Mei sangat bagus, tetapi memikirkan strategi atau bahkan taktik agar seluruh kelompok untuk keluar tanpa kecelakaan adalah mustahil. Juga, tidak diragukan lagi bahwa cederanya akan sangat serius. Pengorbanan dari 5 Beyond Supremes dan kematian 10 Beyond Supremes. Bahkan pemenang San Xing Wangzuo, Xiao Wei Cheng, terluka parah. Sebagai gantinya untuk harga yang dibayar sedemikian besar, tidak akan ada alasan selain melihat Mei Sui yang juga terluka parah. Jika tidak akan ada logika untuk itu dan itu akan menjadi lelucon. Jika kita kembali ke masa lalu, Nyonya Tua dan rakyatnya hampir terbunuh oleh 10 orang. Itu telah terjadi di masa lalu, bagaimana dengan sekarang? Aku memiliki kekuatan militer, yang didukung oleh tentara yang terlatih, untuk pertempuran selanjutnya. Di sisi lain, Yang Mulia Mei terluka parah, lemah, dan aus. Setelah Ning Wuking mensurvei medan, ia menyadari bahwa tidak ada gunanya menanam penyergapan dan bahkan akan kehilangan tanah yang sulit dipahami dari kekuatan dan kekuatan immortal. Tempatnya tidak kecil dan ada banyak peluang untuk aksi dan taktik yang dikemas dengan cepat, kami hanya perlu penyergapan sampai kami melihat Mei Supreme. Dengan tubuhnya yang terluka parah dan harus mempertahankan serangan dari orang-orang ini, tidak ada keraguan bahwa Gai Si Qigong akan ditinggalkan di tanganku. Tidak heran tatapan yang diberikan Xiao Wei Cheng kepada Nyonya Tua sebelum dia pergi anehnya aneh. Jadi itu kombinasi dari kecemburuan dan kebencian. Oleh karena itu, Ning Wuking merasa lega. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi. Jika dia bisa, di bawah kepemimpinannya, berhasil membunuh Yang Mulia. Kemudian, tidak akan ada kekhawatiran besar tentang apakah Yu Yiban sudah mati. Lebih jauh lagi, bagi aku, itu berarti menghapus pesaing. Ini hanyalah bukti bahwa para dewa ada di sisiku. Refleksi orang-orang dari kedua belah pihak dapat dilihat saat mereka perlahan-lahan mendekat. Mei Suiyan dan Jun Moxie secara bertahap mendekat. Begitu Ning Wuking melambaikan tangannya, semua orang sejenak menyembunyikan diri. Ning Wuking berdiri di belakang batu, tenang dan tenang, menatap dingin pada keduanya, mengamati mereka dengan cermat. Akhirnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Dapat dilihat bahwa Jun Moxie tidak terluka. Bagaimana Jun Moxie yang alami dan kurang kompeten, dapat menyenangkan Maha Guru. Tetapi dia memiliki seorang mentor yang baik dan karena itu, tidak ada yang berani menumpangnya. Mei Suiyan sepertinya terlihat sangat normal. Tidak ada bekas luka di seluruh tubuhnya, dan bahkan pakaiannya pun berbulu putih dan wajahnya merah padam. Tapi Jun Moxie dari waktu ke waktu memandangnya dengan prihatin, sementara dia di samping. Dia tampak khawatir. Jelas bahwa Jun Moxie sengaja memperlambat langkahnya. Ini kemudian akan masuk akal. Berdasarkan bagaimana Mei Suiyan membawa dirinya sendiri, tidak peduli seberapa serius lukanya, dia tidak akan kehilangan ketenangan di luar. Disinilah letak martabat master tertinggi, masalah ini tidak bisa diubah. Jika Mei Suiyan datang dengan pakaian lusuh, wajah pucat dan bekas luka di seluruh tubuhnya, Ning Wuking akan sebaliknya, curiga jika lukanya adalah bagian dari tindakan. Hanya di bawah situasi yang sedemikian tenang sehingga dia bisa mengekspos kelemahannya menggunakan mata pisau cukur yang tajam. Maka dia akan bisa percaya. Wanita yang prestisius sepanjang hidupnya benar-benar membuat dirinya terluka. Jika dia tidak terluka atau tidak mengalami tingkat cedera yang sebanding, berdasarkan kemampuannya, mengapa Jun Moxie begitu khawatir dan khawatir? Pada saat ini, Ning Wuking sungguh-sungguh diyakinkan. Keduanya sudah mencapai pembukaan gunung. Yang Mulia Mei, jalan kita telah dilintasi, dan akhirnya kita bertemu. Setelah sekian lama, harap kamu baik-baik saja. Petik 2. Ning Wuking tertawa keras, pakaian putihnya mengalir. Berdiri di atas batu, mata pisau cukur yang tajam berseri-seri dengan senyum, menatap pria dan wanita di depan, beberapa kaki jauhnya. Sudah pasti semuanya terkendali. Jun Moxie dan Mei Suiyan berhenti bergerak tiba-tiba. Sue Meiyan memandang Ning Wuking dengan dingin, tiba-tiba tertawa. Ning Wuking, kamu benar-benar menghantuiku terus-menerus. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membiarkan kamu pergi selamanya?
Pertempuran surgawi bertindak sebagai jimat kamu dengan sangat baik, tetapi jimat juga akan mencapai batasnya dalam hal efektivitas. Petik 2. Prestasi Yang Mulia Mei tak tertandingi dan dia kejam. Aku, orang yang bernama Ning, dan Yang Mulia Mei bukan benar-benar teman dan oleh karena itu wajar bagi Yang Mulia Mei untuk menjadi tanpa ampun dan membunuh dengan sukarela. Berdasarkan poin ini, aku, orang yang bernama Ning, tidak pernah beruntung. Petik 2. Ning Wuking tertawa lembut, miring sendiri untuk melihat Jun Mosie yang khawatir di samping, dan menggelengkan kepalanya. Tapi karena Supreme sangat yakin, mengapa kekasihmu terlihat gelisah? Mungkinkah Yang Mulia Mei, kamu, benar-benar terluka? Petik 2. Ketika dia berbicara, dia bergumam, oh, dan melanjutkan, ini aneh, sekarang seperti yang aku sebutkan. Great Golden City telah kehilangan 17 ahli sekaligus, aku pikir Yang Mulia Mei juga merasa khawatir tentang ini. Tapi, kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh 17 ahli utama saat ini. Kemampuan tiada banding seperti itu benar-benar memenangkan rasa hormat orang. Aku, orang yang dipanggil Ning, tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan sama sekali. Petik 2. Jun Mosie terlihat khawatir dan frustrasi. Dia bergerak maju, terlihat impulsif, menggertakkan giginya dan berbicara dengan cara yang tak henti-hentinya. Great Golden City tercela dan tidak bermoral, dan tidak meninggalkan jejak kaki di belakang. Mereka berencana untuk membunuh Sue Yan secara diam-diam. Tapi sayangnya, apa yang terjadi di sekitar, pada akhirnya, itu sendiri mendapat balasan yang buruk, kembali ke rumah dikalahkan dan dengan semangat rendah. Ning Wuking, apakah kamu benar-benar ingin menggunakan reputasi elusif Land of Immortal dan gelar Beyond Supreme untuk mengambil keuntungan dari orang-orang selama situasi genting seperti itu? Petik 2. Pangeran Jun, kamu belum menyadari bahwa aku, yang terhormat, belum mengambil keuntungan dari orang-orang. Ning Wuking berkata dengan hangat. Nyonya tua hanya memanfaatkan kejam pada saat-saat genting. Dia menatap Jun Mosie dengan menyedihkan dan berbicara dengan lembut. Pangeran Jun tidak boleh lupa bahwa kecantikan cantik di depanmu itu pada dasarnya adalah binatang buas. Pangeran Jun terlahir sebagai seorang guru terkenal, dan memiliki masa depan yang cerah di depan, tetapi belum terpesona oleh kecantikannya. Kamu benar-benar mengecewakan aku, orang yang bernama Ning. Petik 2. Wajah Jun Mosie memerah saat dia panik. Dia melangkah maju, di depan Mei Sueyan, dan membuka tangannya. Dia berbicara dengan putus asa, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak mengizinkan. Jika kamu berani, bunuh aku dulu. Petik 2. Bab 586, buku keempat bab 192 yang aku inginkan adalah cinta sejati. Mei Sueyan melihat sekeliling untuk menilai situasi, dan dia tertawa lemah. Masih sedikit orang yang sama. Ning Wuking, kamu tidak meminta bantuan, tetapi hanya bergantung pada beberapa orang ini, kamu masih berharap untuk tetap sebagai Supreme. Apakah kamu terlalu tidak realistis? Petik 2. Ning Wuking menjawab dengan cukup. Jika itu adalah pertempuran biasa, beberapa orang ini tidak akan cukup. Tetapi untuk sekarang, itu sudah cukup. Yang Mulia Mei, aku pikir kamu tidak akan tidak setuju dengan apa yang aku katakan. Petik 2. Dia berbalik untuk melihat Jun Mosie, dan berbicara dengan lembut. Pangeran Jun, hari itu di aula aristokrat, Nyonya tua telah menunjukkan favoritismenya kepadamu, berhutang budi besar padamu dan dia meminum pil pemadam. Di rumah keluarga Jun, Ling Mentor juga menyelamatkan hidup kami. Aku, orang yang bernama Ning, akan mengingat kebaikan hatinya. Bagi kami, tanah abadi yang abadi, tidak pernah ingin membentuk hubungan buruk dengan Ling Mentor. Aku, orang yang bernama Ning, memiliki kata-kata yang menyentuh hati, akankah Pangeran Jun tertarik untuk mendengarkan? Petik 2. Kata-kata apa? Jun Mosie menatapnya dengan hati-hati, dan berbicara sedikit dengan gugup, kamu bicara. Saat ini, dia memiliki sikap yang sangat cemas, tampak seperti anak muda yang telah mengorbankan segalanya untuk melindungi kekasihnya, secara realistis menggambarkan karakter itu. Bahkan Mei Sueyan hampir tertawa ketika dia menatapnya. Orang ini adalah kotak-otak total. Dia bisa berpura-pura menjadi apa saja yang dia inginkan, dan itu terlihat sangat nyata. Sang pangeran dibudidayakan dan berasal dari keluarga kaya. Kamu memiliki gelar yang menguntungkan dan jelas merupakan pewaris tahta. Berdasarkan status sosial kamu, keluarga kamu sangat mulia, dan ini tidak diragukan. Aku dapat mengatakan bahwa masa depan kamu cerah dan tidak terbatas dan begitu kamu cukup matang, kamu pasti luar biasa dan memiliki kemampuan untuk melambung tinggi. Petik 2. Ning Wuking menggunakan nada simpatik dan berkata dengan jujur. Jika sang pangeran mencari pasangan yang baik dan istri yang baik, wanita-wanita cantik yang cantik dapat dengan mudah ditemukan di bumi ini begitu kamu memberi isyarat. Mengapa sang pangeran mengorbankan masa depan cerahmu untuk Swan Beast yang sangat berbeda darimu? Tidak akan pernah ada akhir yang baik. Meskipun dia tampil secantik peri, tapi dia pada dasarnya adalah Swan Beast. Petik 2. Apa maksudmu? Jun Mosie agak bingung, apakah maksudmu aku tidak bisa menikahinya?
Akankah itu menjadi dosa jika aku menikahinya? Petik 2. Ini bukan hanya dosa, tetapi kamu telah mengecewakan nenek moyang keluarga Jun. Ning Wuking terus membujuknya, Pangeran Jun, selama jutaan tahun, kami mendengar banyak cerita tentang Xuan Bis yang berubah menjadi manusia, tetapi kita belum pernah mendengar tentang Xuan Bis yang menikahi manusia. Petik 2. Sebenarnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Tetapi, jika itu tidak terjadi di masa lalu, itu tidak berarti bahwa itu tidak akan pernah terjadi sekarang atau di masa depan. Hal-hal yang terjadi seringkali tidak dapat diprediksi, tetapi selalu ada rencana untuk itu. Semuanya pada akhirnya berada di bawah kendali kami. Manusia adalah penguasa nasib mereka sendiri. Jun Moxie mengangkat alisnya, kalau begitu biarkan pangeran, sendiri, mendapat kehormatan untuk menciptakan sejarah baru dengan menjadi yang pertama, apakah ini akan menjadi masalah? Petik 2. Masalahnya bukan hanya jawaban ya tidak, tetapi menyangkut garis keturunan keluarga. Ning Wuking melanjutkan dengan nada serius, kamu harus tahu bahwa ketika pasangan menikah, adalah wajar bagi mereka untuk melahirkan dan memiliki keturunan. Hal yang sama berlaku untuk pasangan Xuan Bis yang sudah menikah, yang akan melahirkan Xuan Bis. Ini adalah mekanisme evolusi, tidak ada yang bisa mengubahnya. Tetapi ketika binatang Xuan dan manusia berkumpul, apa yang akan mereka reproduksi? Seekor Xuan Bis atau manusia? Petik 2. Sejujurnya, sekarang Yang Mulia Mei telah berubah menjadi manusia, dia sangat cantik. Aku khawatir dan juga mengasihani orang-orang yang mungkin tidak bisa menahan rayuannya. Tapi Pangeran Jun tidak boleh lupa bahwa bahkan jika dia terus berlatih selama 3 juta tahun lagi, dia pada dasarnya adalah binatang buas, dan bukan manusia sama sekali. Dia akan mereproduksi keturunan yang mungkin bisuan, dan pasti bukan bayi normal. Kamu seharusnya menyingkirkannya semakin cepat semakin baik, mengapa kamu masih mempertahankannya hidup? Petik 2. Wajah Mei Sueyan berubah sepenuhnya dan menjadi sepucat dan seputih salju. Diri mungilnya mulai goyah ringan. Kata-kata Ning Wuking dimaksudkan untuk menyebabkan keretakan di antara keduanya, untuk menyakiti Mei Sueyan lebih lanjut. Namun, apa yang tidak dia perhatikan adalah bahwa kata-katanya, apakah itu disengaja atau tidak, justru apa yang dikhawatirkan Mei Sueyan. Meskipun dia tahu bahwa tujuannya adalah untuk menyebabkan keretakan di antara mereka sehingga mereka akan putus, dan akhirnya menyakitinya, tetapi dia tidak bisa membantu tetapi menjadi benar-benar terpana. Ning Wuking selalu berada di ujung ketika cinta dan lajang sepanjang hidupnya. Namun, dia sangat tahu esensi cinta. Dia pasti bisa sangat merugikan orang lain. Mei Sueyan telah berlatih dengan giat selama ratusan tahun dan tidak pernah menemukan gagasan tentang bentuk cinta yang intim. Dia berpikir bahwa pikiran dan hatinya masih seperti air, bertekad dan teguh. Tetapi kenyataannya bagi orang-orang ini, mereka tidak akan berdaya begitu mereka jatuh cinta. Seperti kata pepatah, ketika kamu membakar sebuah rumah tua, kamu tidak dapat melakukan apa-apa selain menontonnya terbakar di depan mata kamu. Jika Ning Wuking dapat membujuk Jun Moxie untuk meninggalkan Mei Sueyan, bahkan jika Mei Sueyan tidak terluka secara fisik, dia tidak akan dapat melarikan diri dari menjadi tidak rasional dan tidak stabil secara emosional. Dia mungkin sejenak kehilangan kemampuannya untuk bersaing secara drastis dan bahkan mungkin menyatakan kekalahannya sendiri sebelum pertempuran. Dan terutama sekarang dia terluka parah. Ning Wuking mengamati perubahan warna pada wajah Mei Sueyan dengan dingin. Kemudian, dia meledak dengan sukacita bawaan, dia tahu kata-katanya telah mengenai paku tepat di kepalanya, menyakitinya. Apakah kamu masih memiliki sesuatu untuk dikatakan? Jun Moxie menenangkan dirinya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Dia memandang Ning Wuking yang dingin, tangan diletakkan di belakangnya, nadanya adalah tanpa emosi. Sebagai saran murni, meskipun itu adalah sesuatu yang kamu tidak suka dengar, aku, orang yang menyebut dirinya Ning, masih harus mengatakan. Pangeran Jun memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dengan cermat, kamu harus tahu bahwa keluarga Jun memiliki reputasi yang kuat. Keluarga Jun adalah keluarga bangsawan di Tianxiang. Jika orang tahu bahwa satu-satunya penerus menikahi binatang Xuan sebagai istrinya, itu mungkin lelucon besar. Jika kamu berdua cukup beruntung, kamu dapat melahirkan anak dengan kemampuan luar biasa. Tetapi yang lebih menakutkan adalah kemungkinan melahirkan seorang Vixen atau anak setelah setahun atau lebih dari pernikahan yang bahagia. Ini akan sangat merusak reputasi keluarga Jun dan menghasilkan kehidupan yang berantakan. Pangeran Jun, bagaimana kamu akan menghadapi leluhur keluarga Jun? Petik 2. Ning Wuking berpura-pura melihat Jun Moxie dengan kesedihan mendalam dan sepertinya dia sudah melihat masalah keluarga Jun yang bermasalah. Dia menghela nafas panjang. Menurun dari satu generasi ke generasi lain, di antara anak-anak dan generasi masa depan, ada 3 tindakan yang paling tidak berbakti, yang paling parah adalah ketidakmampuan untuk bereproduksi. Pangeran Jun, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelum bertindak. Jika kamu bersikeras-keras kepala, dan itu menjadi topik yang ditertawakan orang. Pangeran Jun, bukan kata-kata aku, orang-orang yang disebut Ning, yang mengerikan untuk didengar. Aku, orang yang bernama Ning, sepenuh hati memikirkan untuk pangeran.
Coba tanyakan pada diri sendiri, jika pangeran menikahi binatang buas itu, apa bedanya dengan mengawini binatang peliharaan kamu dan bereproduksi? Maksudmu, aku masih perlu mendapatkan persetujuan dari 3 kota suci tentang siapa yang ingin aku nikahi. Jun Mosia mengejek Ning Wuking dengan dingin. Ning Wuking, apakah kamu pikun? Ning Wuking tidak marah, tapi dia menghela nafas dengan susah payah. Masih saran lama yang sama, meskipun kata-kata ini mungkin tidak menyenangkan, tetapi mereka bermanfaat bagi kamu. Aku mempertimbangkan sepenuhnya untuk pangeran, dan untuk masa depan keluarga Jun. Semua orang tahu Nyonya tua tulus. Tetapi meskipun pangeran mungkin tidak menyadarinya sekarang, atau bahkan tidak menyukai gagasan itu untuk sebagian besar, tetapi kamu pasti akan memahami rasa sakitnya di masa depan. Petik 2. Tubuh Mei Sueyan mulai bergetar. Dia menatap Jun Mosia dengan sedih, dan visinya sedikit tidak jelas. Kata-kata Ning Wuking tidak diragukan lagi mematikan dan menyebabkan pukulan besar bagi Mei Sueyan. Dia bahkan merasakan hatinya sendiri, langsung hancur berkeping-keping, dan kekasihnya meninggalkan langkah demi langkahnya. Berdasarkan kata-kata yang Ning Wuking ucapkan, wajahnya yang dingin, dan juga bagaimana Jun Mosia menjadi kaku, Mei Sueyan telah menyerahkan semua harapannya secara internal. Mereproduksi dan memelihara adalah berkat bagi orang-orang di bumi. Tetapi itu tidak bisa diterima oleh keluarga manapun di bumi setelah kamu melahirkan seekor binatang buas. Ini benar-benar absurd dan diskusi yang aneh. Bagaimana ini akan menjadi pengecualian untuk keluarga Jun Mosia? Bahkan sebelumnya, dia murni tergoda oleh kecantikannya, dan hanya ada perasaan baik di antara mereka berdua. Tapi begitu dia memahami kemungkinan hubungan di masa depan, akan sulit bagi Jun Mosia untuk membuat keputusan lain. Setelah keputusan rasional dibuat, itu berarti Mei Sueyan hanya bisa merasakan dinginnya tulang punggungnya. Dia merasa sendirian di seluruh dunia. Dia tidak lagi memiliki siapapun untuk diandalkan dan diandalkan. Pada akhirnya, ini bukan dunia tempat aku berasal. Tetap saja, aku adalah binatang Xuan. Aku harus kembali ke hutan Tianfa. Meskipun cinta itu manis dan lembut, dan aku sangat tidak mau menyerah, tetapi pada akhirnya itu bukan milikku. Mei Sueyan kehilangan akal sehatnya dan pikirannya menjadi benar-benar kosong, tidak dapat mempertahankan. Jun Mosia tertawa, dengan keras. Ning Wuking, kamu benar. Aku tersentuh oleh alasan dan saran kamu. Petik 2. Mei Sueyan membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan meliriknya. Apakah dia menyatakan pendiriannya? Hanya untuk mendengar Ning Wuking berkata, dengan senang hati. Pangeran Jun tahu bagaimana memperbaiki jalannya setelah menyadari kesalahannya dan sebelum semuanya terlambat. Ini layak dihargai dan dikagumi. Jun Mosia menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sikap sinis. Kata-kata bijak kamu, penuh dengan ketulusan dan aku percaya mampu menyentuh hati banyak orang dan mengguncang mayoritas. Sayangnya, kamu masih tidak mengerti pangeran, aku sendiri, dan karakternya. Petik 2. Dia mundur 2 langkah, perlahan, dan mengulurkan tangannya. Dia memeluk Mei Sueyan, yang tubuhnya lemah gemetar, dengan penuh kasih, dan memeluknya dengan erat. Dia berbicara dengan suaranya yang paling dalam. Bagaimana mungkin kamu tidak mempercayai suamimu, aku? Ketika masalah ini selesai, aku akan mendisiplinkan kamu di rumah. Petik 2. Dia berbicara sangat cepat sehingga terdengar keras dan ganas. Tapi Mei Sueyan, meskipun tubuhnya bergetar, direvitalisasi dan dengan lembut berbaring di pelukannya. Hatinya terasa ringan, dan dia tidak lagi merasa bingung. Pelukan itu, seperti biasa, hangat. Tiba-tiba, air mata perlahan mengalir di wajahnya, seperti untaian mutiara. Ketakutan berlama-lama di dalam dirinya dan dia gemetar, seperti hatinya yang tampaknya mengalami trauma, sakit. Jun Mosia mendukung tubuh Mei Sueyan yang kurus dan rapuh, sangat ringan dan lembut. Dia menoleh untuk melihat Ning Wuking, dan berkata dengan dingin. Apakah kamu pikir aku belum memahami masalah ini lebih awal dari kamu? Aku sudah lama merindukan masalah ini. Tapi hari ini, pendapatmu yang jujur telah menyadarkanku dan membuatku akhirnya menetapkan tekad. Petik 2. Jun Mosia menatap lembut ke Mei Sueyan, yang berada di pelukannya. Dia mendongak dan berkata dengan tekad. Aku adalah sepatunya yang tidak bermoral dan anak yang hilang yang tidak berharga. Aku tidak peduli tentang pendapat manusia tentang aku. Aku, Jun Mosia, tidak pernah seseorang yang menganggap manusia, binatang, keindahan, kebijaksanaan atau kemampuan sangat penting. Jun Mosia tersenyum bangga, dan berkata dengan tegas. Diperbarui oleh Novel.com. Apa yang aku anggap penting adalah cinta sejati. Jadi bagaimana jika kamu adalah manusia atau binatang? Jika ada cinta sejati, aku, sang pangeran, tidak akan peduli dengan yang lainnya. Selama Sueyan dapat mengandung anak aku, terlepas dari apa itu akan menjadi keturunan aku, Jun Mosia. Jika dia benar-benar melahirkan Xuan Bis kecil, maka itu juga milikku, Jun Mosia.
Aku masih akan mengasuhnya dan mengambil tanggung jawab sebagai ayah. Ning Wuking, sejujurnya, jika aku memiliki seorang putra yang tercela seperti 3 kota suci, aku lebih suka Sueyan melahirkan bajingan, sehingga setidaknya aku bisa menghemat energi yang kubuang dengan amarah. Petik 2. Bab 587, Sentimen Lembut dan Kesempatan untuk Membunuh. Wajah Ning Wuking berubah hijau dan matanya berang. Jun Mosie, kamu benar-benar keras kepala. Suatu hari kamu akan menyesal. Bahkan jika keluarga Jun ternoda atau telah runtuh. Bahkan jika aku melahirkan binatang mistis. Ning Wuking, apa hubungannya dengan kamu? Jun Mosie menatap dan bertanya dengan frustrasi. Ning Wuking, kamu bukan anakku atau cucuku, mengapa kamu begitu khawatir? Apakah kamu memenuhi syarat untuk khawatir? Betapa anehnya, kalian tidak melakukan hal yang lebih penting dan memilih untuk mengkhawatirkan urusan keluargaku. Apakah kau begitu bosan? Petik 2. Tubuh Ning Wuking gemetar dan tiba-tiba meraung, kamu membunuhku dengan amarah. Oh, aku tahu, aku mengerti. Ning Wuking, apakah itu karena istrimu telah mati dan kau akan melajang selama sisa hidupmu sehingga kau ingin semua orang juga melajang selamanya? Kata Jun Mosie kritis, tapi masih ada banyak orang normal di dunia ini, semua orang ingin memeluk istri mereka dengan baik di bawah selimut hangat mereka. Jelas tidak banyak yang seperti kamu yang menolak istri mereka sendiri dan memilih untuk mengunjungi rumah pelacuran setelah mendapatkan uang. Ning Wuking, bagaimana kamu cukup malu untuk mengatakan bahwa aku tidak berbakti dan tidak akan memiliki keturunan? Setelah Mei Sueyan dan aku menikah, bahkan jika kita melahirkan binatang mistis, mereka akan mengambil nama keluarga, Jun, tapi kamu. Setelah kamu mati, apakah kamu akan memiliki anak yang membawa nama keluarga kamu? Menyedihkan sekali. Jika mungkin akan sulit bahkan untuk menemukan binatang mistis untuk menguburmu. Petik 2. Ning Wuking sangat marah dengan kata-kata Jun Mosie sampai dia menggigil dan wajahnya menjadi pucat karena matanya tampak sangat marah. Jun Mosie terus melingkarkan lengannya di pinggang Mei Sueyan, menundukkan kepalanya dan dengan penuh semangat mencubit hidung kecilnya, dan dengan lembut tertawa, Waifi, bagaimana, apakah memuaskan bagiku untuk memarahi benda tua ini? Apakah kamu merasa telah melepaskan kemarahan? Jika kamu merasa itu tidak cukup, aku akan terus memarahi. Ini adalah spesialisasi suami kamu, bahkan jika aku bukan yang terbaik di dunia, aku pasti berada di posisi 3. Petik 2. Mei Yansue menahan air matanya dan dengan lembut tersenyum ketika dia meletakkan kepalanya di dadanya ketika dia menggunakan jari-jarinya yang ramping untuk menggambar lingkaran di dadanya dengan lembut, dan dengan lembut berkata, apakah maksudmu apa yang kamu katakan? Jun Mosie dengan serius berkata, jika mereka berbohong, aku akan disambar petir dan guntur. Aku akan mati dengan kematian yang mengerikan, tanpa penuh. Dia belum selesai tetapi mulutnya sudah tersumbat oleh tangan lembut kecil dengan aroma wangi yang ringan. Dia melihat ke bawah dan melihat mata Mei Sueyan penuh dengan air mata, bergulir di pipinya satu persatu saat dia menatapnya dalam dengan mata berair yang besar dan berkata dengan tajam, aku percaya kamu. Jun Mosie tersenyum dan akhirnya santai. Dia menggunakan dahinya untuk bersandar pada dahi Mei Sueyan dan dengan lembut berkata, karena kamu percaya padaku, aku tidak perlu takut. Kamu tampak sangat bermasalah sekarang, jantungku terasa sangat sakit, jika kau tinggalkan aku benar-benar tidak bisa hidup, tanpamu, apa artinya hidup? Petik 2. Jun Mosie secara sensitif merasa bahwa kata-kata Ning Wuking masih meninggalkan bekas luka yang dalam di hati Mei Sueyan sehingga mengabaikan hidupnya sendiri hanya untuk menghilangkan kekhawatirannya meskipun itu terlalu lembek tetapi wanita masih sangat ingin mendengarkan ini. Mei Sueyan mengendus saat air matanya bergulir seperti mutiara, membasahi atasan kapas Jun Mosie di area dadanya dan merintih, aku tidak akan meninggalkanmu. Jun Mosie merasa lega, menundukkan kepalanya dan dengan lembut mencium dahinya. Tubuh Mei Sueyan sedikit menggigil dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke mata Jun Mosie lalu tersenyum sambil menahan air matanya. Mereka dikelilingi oleh musuh, namun sepasang kekasih muda ini masih bisa dengan penuh cinta tinggal di dunia mereka sendiri. Ning Wuking akhirnya pulih dan berteriak, sungguh pasangan yang tidak bermoral dan tidak tahu malu. Semua orang menyerang dan memberantas roh-roh jahat ini untuk umat manusia. Petik 2. Jun Mosie memeluk Mei Sueyan dan berbisik ke telinganya yang seperti kristal, Waifi, apa kabar? Jika kamu belum tenang, pergi dan saksikan di samping, lihat bagaimana suami kamu akan bertarung melawan mereka, jangan memaksakan diri. Petik 2. Mei Sueyan terkekeh dan menatapnya, dan berkata, aku tidak begitu lemah. Sangat lama, sangat lama, sangat lama kamu tidak berubah, bagaimana aku akan dikalahkan oleh orang lain? Menyerahkan semuanya padamu, aku akan khawatir. Petik 2. Mengatakan beberapa kata terakhir itu, dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya karena malu. Jun Mosie tertawa terbahak-bahak saat dia mendengar suara teriakan di belakangnya bersama dengan suara pedang yang mengiris udara. Mereka berdua saling memandang dan benar-benar tersenyum. Dua tubuh putih secara bersamaan terangkat ke udara dan berpotongan menyebabkan dua sinar menyilaukan menyala. Pedang Mei Sueyan untuk Raja dan darah Yan Huang dari Jun Mosie secara bersamaan muncul.
Keduanya melambung setinggi langit. Setelah beberapa suara, sinar redup kemudian menyala lagi sementara bayangan putih Jun Mosie yang cepat bergerak menghilang ke dalam sinar yang menyilaukan tiba-tiba sampai sinar pedang menghilang. Pada saat itu, Jun Mosie telah menghilang tanpa jejak. Mei Sueyan bergerak dengan kecepatan cahaya dan bahkan bisa menemukan satu-satunya ruang kecil di antara ribuan pedang agresif untuk dengan mudah melarikan diri seperti embusan angin tak berbentuk. Meskipun dia kadang-kadang bersentuhan dengan pedang, dia bisa dengan mudah meluncur melewati pedang. Namun, pedang untuk raja yang dia miliki tidak lembut sama sekali dan langsung dibantai di sepanjang jalan. Para petarung papan atas dari Sun Si Immortal Palace ini semuanya telah berlatih seni bela diri untuk seluruh hidup mereka dengan spesialisasi masing-masing dan sangat berpengalaman di dalamnya. Faktanya, hari itu di keluarga Jun, mereka harus menyaksikan bahwa pedang Mei Sueyan adalah senjata langka yang mengesankan. Beberapa dari mereka bahkan menderita kerugian besar, kehilangan tidak hanya senjata mereka tetapi bahkan lengan, yang mengakibatkan penurunan tajam dalam kekuatan pertempuran mereka yang belum pulih, hanya menyisakan setengah dari yang mereka miliki. Pada saat itu, mereka melihat Mei Sueyan menggunakan taktik yang sama sekali lagi dan siapa yang berani menyentuhnya. Seketika, semua posisi pedang mereka berubah menjadi defensif tetapi secara bersamaan, mereka melihat bahwa itu tidak ada gunanya dan satu persatu, mereka dengan cepat mundur. Mei Yansue menguasai medan perang. Gaun putihnya terbang menurut angin saat pedangnya tampak seperti naga, dengan mudah bertarung ke segala arah. Karena reputasinya yang tak terkalahkan dan pedang yang luar biasa, semua orang mundur selangkah demi selangkah dan segera, Mei Yansue mampu menakuti masa sendirian, tampak mengesankan. Mei Sueyan bisa mencapai hasil pertempuran seperti itu bukan hanya karena kemampuannya yang hebat dan senjata tajam. Itu juga karena ada terlalu banyak orang di sisi lain sehingga dia tidak memiliki target tertentu. Begitu dia menggerakkan pedangnya, semua di sekitarnya adalah musuh. Yang harus dia lakukan hanyalah bertarung. Meskipun ada 29 ahli terkemuka di Istana Immoral Sun Si, hanya 3 atau 4 dari mereka yang bisa bertarung dengan Mei Sueyan pada saat yang sama. Ketika ada terlalu banyak orang, mereka akan saling menghambat kemampuan untuk bertindak. Ning Wuking melihat bahwa pertempuran itu tidak berjalan dengan baik dan ekspresinya berubah tegang tetapi dia mengerti apa yang sedang terjadi, dan segera berteriak, "Hu Menglong, pimpin ketiga saudaramu untuk menyerang, kalian semua minggir sekarang." Bentuk kelompok 4 dan bergiliran menyerang, begitu situasinya menjadi kritis, segera bertindak. Begitu kelompok kedua bertindak, kelompok pertama harus segera mundur. Mereka yang tidak terlibat, mengelilingi area pertempuran untuk mencegahnya melarikan diri. Nantikan kesempatan untuk menggunakan senjata tersembunyi kamu. Petik 2. Jeritan terdengar di medan perang dan sebagian besar dari mereka terbang mundur, hanya menyisakan 4 orang di sekitar Mei Sueyan untuk melanjutkan pertempuran. 4 pedang mengkilap seperti kain rajutan, lapisan demi lapisan, bergerak seperti kilat menembus angkasa, menyerang dari keempat arah. Mei Sueyan tidak terburu-buru. Tubuhnya dengan lembut melayang di sekitar, mengeksekusi dengan mudah dan dengan anggun, tidak menunjukkan tanda-tanda kecemasan meskipun taktik rotasi mereka. Gunakan kekuatanmu untuk bertarung. Bentrok dengan dia. Kami memiliki keunggulan kuantitas, melelakannya adalah untuk keuntungan kami. Ning Wuking memekik dari luar medan perang, Hu Menglong. Apakah kamu menjadi bodoh? Dia baru saja bertarung hebat dengan Supreme Gold City, dia pasti mengalami beberapa cedera serius tetapi bahkan jika tidak, energi intinya akan habis, mengapa kamu tidak menyerang dengan senjata? Cukup gunakan kekuatan telapak tangan kamu. Gunakan kekuatan suan kamu. Paksa dia untuk keluar semua. Menguras energinya lebih cepat, menyiksanya dan menjebaknya sampai mati. Petik 2. Hu Menglong adalah ahli tingkat tertinggi di Istana Sun Si Immortal. 3 yang bertarung di sampingnya adalah saudara-saudaranya yang disumpah ketika mereka menyadari bahwa mereka akur dan berbagi tujuan yang sama setelah memasuki Sun Si Immortal Palace, dan sejak itu, mereka sering berlatih bersama selama hampir 100 tahun dan memiliki telepati di samping ekstrim. Kimia antara satu sama lain. Saat itu, mereka berempat menyerang secara bersamaan tetapi secara mengejutkan merasakan suatu pembatasan, yang mengejutkan mereka berempat. Meskipun semua orang tahu bahwa Mei Sueyan adalah Raja Binatang Buas Tianfa dan memiliki kemampuan yang sangat kuat, mereka tidak berpikir bahwa akan sampai sejauh ini. Harus dipahami bahwa kemampuan Hu Menglong jauh melampaui level tertinggi, meskipun kemampuan 3 saudara lelakinya yang disumpah tidak setinggi kemampuannya, mereka pasti sangat dekat. 12 nilai Spirit Suan, selangkah demi selangkah menuju puncak. Kelas 4 dan lebih rendah dari Spirit Suan hanya Spirit Suan yang normal. Begitu seseorang mencapai kelas 5, kemampuannya memiliki lompatan besar dan tingkat tertinggi, tingkat ke-9 Spirit Suan dan seterusnya melampaui kategori tertinggi. Itu melampaui tingkat tertinggi. Namun, jika mereka melampaui kelas 12 Spirit Suan, itu adalah level yang sama sekali baru, untuk menjadi Supreme Extreme. Ini adalah level Mei Sueyan. Pada level ini, seseorang sudah tidak dapat ditentukan, di puncak kemampuan yang mungkin dimiliki dunia. Sementara ada akhir untuk kehidupan, tidak ada akhir untuk belajar seni bela diri. Ini berlaku untuk dunia mana saja. Jika seorang jenius seni bela diri bisa memiliki masa hidup yang tidak terbatas, maka tidak ada yang bisa menjelaskan dengan jelas sejauh apa praktiknya akan mencapai.
Orang itu bahkan tidak perlu menjadi jenius, begitu lama seseorang memiliki umur yang tidak terbatas, siapapun dapat mencapai kemampuan yang sangat kuat. Sayang sekali rentang hidup manusia menghilangkan kemungkinan ini. Hu Menglong meraung dan terbang dan pedangnya kembali ke sarungnya. Dia membentangkan tangannya, mengguncang sekitarnya dengan kekuatan telapak tangan yang mengoceh. Tubuhnya terus berganti posisi di udara dan meninggalkan jejak besar kedua telapak tangannya di langit, menghalangi sinar matahari, berputar di sekitar, lalu jatuh. Jelas, dia mendengarkan kata-kata Ning Wuking. Bukan waktunya untuk menjadi pahlawan. Bahkan jika dia harus menukar cedera karena cedera, dia tidak takut selama itu dia dapat meningkatkan cedera internal Mei Sueyan, bahkan jika itu hanya sedikit, itu akan membantu untuk plot besar mereka. Di bawah motivasi pemikiran seperti itu, tiga lainnya juga melakukan hal yang sama, meninggalkan pedang mereka untuk menggunakan telapak tangan mereka, membuka dan menutup, dengan marah mengirim serangan ke bawah. Ketika keempat ahli itu bertindak bersama, mereka menakutkan, menggunakan kekuatan telapak tangan mereka yang luas, memaksa Supreme Mei untuk mengambil keuntungan dari keterampilan terbaiknya. Bab 588, Salah Perhitungan. Mei Sueyan mendengar kata-kata Ning Wuking dan tidak bisa menahan tawa. Ning Wuking, kamu adalah pelindung yang tak tahu malu dari latihan ini, kamu benar-benar mencoba segala cara. Tidak termasuk mengirim begitu banyak orang dan mencoba metode rotasi, kamu bahkan menyiapkan senjata tersembunyi. Sun Si Immortal Palace memang sekte besar yang memiliki reputasi baik, cara kalian melakukan hal-hal yang benar-benar terbuka dan jujur. Kalian bahkan dengan terang-terangan menggunakan cara tercela. Aku benar-benar mengagumi kalian. Petik 2. Saat dia berbicara, tubuhnya berputar ringan dan menghindar dari serangan tanpa cacat. Dengan mudah, dia membelokkan pedangnya 4 kali dan mendorong 4 lawan kuatnya satu persatu. Kata-katanya membuat marah banyak dari mereka. Sebelum orang-orang ini memasuki Sun Si Immortal Palace, salah satu dari mereka sudah memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam berlatih seni bela diri, berkelana di seluruh dunia dan merupakan ahli independen. Setelah memasuki Sun Si Immortal Palace, kemampuan mereka meningkat dan status mereka meningkat, tetapi dalam pertempuran ini, mereka harus datang dalam jumlah besar, menggunakan metode rotasi dan bahkan harus menyiapkan senjata tersembunyi. Mereka malu. Ning Wuking mencibir, Agung Mei, kamu tidak bisa menipu aku. Metode lumpuhmu ini tidak berguna. Kita semua melakukan ini untuk seluruh dunia secara alami, kita perlu melindungi diri kita sendiri dalam persiapan untuk pertempuran surgawi di masa depan. Jika kami berusaha menjadi pahlawan dan mati di tangan kamu, itu benar-benar akan sia-sia. Demi masa depan daratan, aku, Ning Wuking, hidup sesuai dengan hati nurani aku. Petik 2. Hidup sesuai dengan hati nurani kamu, Mei Sueyan menghela nafas panjang dan tiba-tiba tertawa keras, tidak buruk, tidak buruk. Memang gaya istana abadi Sun Si. Hati nurani seperti itu hanya bisa dihidupkan dengan membunuhmu setelah mendengar ini. Petik 2. Sebelum Mei Sueyan menyelesaikan kata-katanya, dia mencabut pedangnya, menggerakkannya dalam lingkaran dan sekelompok pitahaya yang terang muncul, seperti peoni pada mekar pertama mereka, ke segala arah, satu peregangan lagi dan satu lingkaran lagi mengikuti, dan sekelompok pitahaya lainnya terbang keluar. Meskipun dia memegang pedang, di mata kebanyakan orang itu tampak seperti kembang api, satu kumpulan bunga api demi satu ketika pitahaya yang cerah dan sejernih kristal ditembakkan tanpa henti. Hu Menglong dan 3 saudara lelakinya yang disumpah tidak berdaya dan seketika, dalam bahaya, merasa sangat menyedihkan. Tanpa keraguan, kata-kata tak tahu malu Ning Wuking telah membuat marah Mei Sueyan dan jadi tidak ada lagi ruang untuk kebaikan. Pada saat itu, Hu Menglong dan 3 saudara lelakinya yang disumpah tidak bisa berbuat apa-apa selain menghindar. Dalam prediksi mereka, karena mereka telah meninggalkan pedang mereka untuk menggunakan telapak tangan mereka, lalu seberapa tinggi status Supreme Mei? Kenapa dia menjatuhkan dirinya dengan menggunakan pedang untuk melawan mereka yang kosong? Ini adalah masalah wajah dan sikap ahli terkemuka. Jika Supreme Mei juga menyimpan pedangnya, maka mereka berempat akan dapat menemukan kesempatan untuk bertarung habis-habisan dengannya. Dengan setiap detik yang mereka pegang, itu adalah kemenangan. Cedera internal rentan terhadap goncangan hebat. Bahkan jika Supreme Mei tidak terluka, kontak ekstremitas dengan telapak tangan akan mengkonsumsi energi Suan dan inti paling banyak sehingga setiap bit yang mereka ambil darinya dihitung. Namun, mereka salah perhitungan. Mereka tidak berpikir bahwa meskipun mereka berempat menyimpan pedang dan menggunakan telapak tangan mereka, Mei Sueyan tidak terganggu oleh sikap seorang ahli, dia terus menunggang keuntungan dari pedang superiornya dan menyerang mereka dengan marah, menerobos energi padat dari telapak tangan lawan. Dia bahkan sangat menakutkan mereka berempat sehingga mereka tidak sabar untuk melarikan diri dari situasi berbahaya ini. Ning Wuking tidak salah. Jika mereka menggunakan senjata, mereka tidak bisa habis-habisan dan bertarung, pedang Mei Sueyan terlalu tajam, terlalu mengesankan, dan mungkin akan mengiris senjata mereka sebelum mereka bisa mulai bertarung. Bagaimana mereka bisa bertarung habis-habisan? Namun, mereka bisa pergi keluar dan bertarung dengan telapak tangan mereka. Namun,
dia masih menggunakan pedangnya yang ada di mana-mana dan jadi tidak peduli seberapa kuatnya kekuatan telapak tangan mereka, itu tidak dapat menahan satu irisan, menempatkan mereka dalam sebuah situasi yang lebih aneh. Mungkinkah menggunakan telapak tangan yang terbuat dari daging dan darah untuk bertarung habis-habisan melawan pedang superior yang sangat tajam? Tidakkah itu akan mencari kematian yang lebih cepat? Namun, mereka tidak tahu bahwa ketika Mei Sueyan melihat mereka meninggalkan pedang mereka untuk menggunakan telapak tangan mereka, dia mempertimbangkan untuk menjaga pedangnya juga untuk menentukan hasil pertempuran secara adil, tetapi pada saat itu, telinga Mei Sueyan mendengar suara dari Jun Mosie, "Jangan tinggalkan pedangmu. Mereka tahu kamu terluka, ini adalah kesalahpahaman tetapi begitu kamu meninggalkan pedang kamu, mereka akan menemukan kebenaran. Mengapa kamu begitu bodoh, itu juga di bawah status mereka untuk mengelilingi dan menyerang kamu, namun kamu masih memperhatikan moral kamu." Petik 2. Suara Jun Mosie sombong. Namun, hati Mei Sueyan melunak dan mengikuti perintahnya, dan terus menggunakan pedangnya untuk menyerang. Dia memang memiliki keuntungan besar. Meskipun berada di bawah statusnya, itu juga karena kata-kata inilah sudut bibirnya terangkat menjadi senyum manis. Jun Mosie yang tidak terkalahkan memandang rendah mereka. Mereka tahu bahwa lawan mereka memiliki pedang berharga yang dapat memotong emas dan batu giok, namun masih memilih untuk menggunakan telapak tangan mereka. Betapa bodohnya. Status apa? Sikap apa? Apakah ini lebih penting daripada kehidupan? Selain itu, karena Istana Abadi Sunsi begitu tak tahu malu, mengapa kita harus diganggu tentang moral dan aturan dunia seni bela diri? Akulah aturannya. Agung Mei, kamu adalah kepala Tianfa, namun kamu menggunakan pedangmu untuk menggertak orang-orang dengan tangan kosong. Betapa tidak adilnya, aku merasa malu untukmu. Ning Wuqing melihat apa yang terjadi dan mulai panik. Dia juga tidak berpikir bahwa Mei Sueyan akan berkulit tebal dan terus menggunakan pedangnya seperti dalam ingatannya. Ini bukan gayanya melakukan sesuatu. Ning Wuqing, untuk bersikap adil, bagaimana dengan pertarungan pamungkas 1 lawan 1? Bahkan jika kamu mengirim 100 orang secara bergiliran, itu akan tetap menjadi salah satu dari aku dengan satu pedang, berjuang sampai akhir. Mei Sueyan tertawa dingin dan berkata, beraninya kamu menyebut keadilan. Kamu hanya melihat bahwa aku menggunakan pedangku, bagaimana kalau kalian memiliki 4 terhadap aku? Petik 2. Ning Wuqing terdiam dan setelah beberapa saat, dia berkata, Agung Mei, sepertinya kamu sudah belajar banyak dari kekasih kecilmu. Namun, ini hanya kalian berdua yang gegabah dan tergila-gila, suatu hari kamu akan menyesalinya dan ketika hari itu tiba, dan kamu, kepala Tianfa, diusir oleh keluarga Jun untuk menjadi istri yang ditinggalkan, jangan katakan bahwa aku belum memperingatkan kamu. Petik 2. Dia tidak punya lagi trik untuk digunakan sehingga dia menggunakan metode ini, mencoba untuk membuat marah Mei Sueyan sekali lagi untuk menciptakan peluang. Namun, sedikit yang dia tahu bahwa kata-katanya yang menyakitkan benar-benar membangkitkan hasrat mendidih Mei Sueyan untuk membunuh. Tercela alis Mei Sueyan terangkat dan dengan suara yang tajam, Itahaya terus bergulir dari pedangnya, seperti sungai Yangtze, saat serangannya menjadi lebih ganas. Hu Menglong dan saudara-saudaranya yang bersumpah mulai merasa takut, diam-diam memarahi Ning Wuqing karena idenya yang menghebohkan. Pada saat itu, mereka tidak lagi memiliki kesempatan untuk mengeluarkan pedang mereka. Mengapa dia mengacaukannya tanpa alasan? Ning Wuqing tetap kaget dan gelisah. Saat dia menyaksikan pertempuran yang sedang berlangsung, dia memantau situasi Jun Mosie. Untuk seorang pria yang licik dan berpengalaman di dunia seni bela diri seperti dia, bagaimana dia bisa mengabaikan faktor apapun yang dapat mempengaruhi masa depan pertempuran tetapi dia masih tidak bisa mengerti mengapa Jun Mosie tiba-tiba menghilang dan tiba-tiba begitu tak terduga. Dalam benaknya, dia dengan jelas ingat bahwa Jun Mosie tampak seolah-olah dia bergabung menjadi satu dengan pedang di udara, memancarkan ribuan sinar cahaya tetapi itu tidak menyerang siapapun di sekitarnya, namun ketika sinar itu menghilang, Jun Mosie juga menghilang. Ini aneh. Kemampuan Jun Mosie tampaknya benar-benar diambil setelah tuannya. Sudah waktunya untuk mengevaluasi kembali anak ini. Selain itu, ada kebutuhan untuk berhati-hati dan bertahan jika dia menyergap mereka. Hu Menglong melengking putus asa. Salah satu saudara laki-lakinya pernah ditebas oleh pedang Mei Sueyan yang tak tertahankan, meninggalkan luka berdarah yang dalam dari bahunya hingga di bawah tulang rusuknya, memperlihatkan tulang-tulangnya. Ini adalah dalam keadaan bahwa Mei Sueyan tidak bisa mengekspos terlalu banyak kekuatannya dan dengan demikian, tidak mencoba yang terbaik. Jika dia melakukannya, praktisi siswanya yang nyaris tidak pernah ini tidak akan selamat. Ekspresi Ning Wuqing tidak berubah dan dengan dingin memerintahkan, Hu Menglong, kalian mundur. Kelompok selanjutnya. Petik 2. Hu Menglong berteriak, aku tidak akan pergi. Aku ingin membalas dendam untuk saudara ketiga aku. Pemimpin Ning, darah segar saudaraku masih hangat di sini, bagaimana aku bisa pergi? Jika aku tidak membalas dendam, aku tidak akan menyerah. Petik 2.
Dia dengan jelas melihat bagaimana saudaranya sendiri mengalami pendarahan yang sangat deras di bawah tulang rusuknya. Daerah lukanya benar-benar hancur oleh tekanan dan organ-organ internalnya mengalir keluar sementara di pinggirannya terdapat tulang rusuk putih dingin yang patah, membuatnya kaget. Mei Sueyan dengan lembut menggerakkan pedangnya, membuatnya terlihat tidak berbahaya tetapi siapa yang tahu bahwa di dalam pedang yang tampak lembut itu diisi dengan energi pedang, tidak mengungkapkan kemampuannya sampai hanya meledak kemudian, benar-benar membuka daerah perut orang itu, membuatnya tidak dapat diselamatkan. Meskipun dia tidak akan segera mati, tidak ada harapan baginya untuk hidup dengan cedera yang begitu parah. Ning Wuking dengan tajam menegur, Hu Menglong. Aku memerintahkanmu untuk mundur. Petik 2. Hu Menglong meraung ke langit, berteriak, menyebabkan matanya merah, dia mengabaikan perintah Ning Wuking dan berteriak saat dia maju. Kematian menyakitkan saudaranya menyebabkan dia kehilangan kewarasannya dan bertindak seperti iblis gila. Tiba-tiba, ahli yang perutnya dibedah dengan tajam namun menyakitkan berkata, kakak laki-laki dan saudara laki-laki, aku akan pergi dulu. Pakar yang terluka itu tahu bahwa dia tidak jauh dari kematian tetapi mengejutkan melihat kakak laki-lakinya membalas dendam kepadanya, mengabaikan nyawanya sendiri, hanya dengan gila menyerang musuh. Dengan nafas terakhirnya, dia bertekad untuk tidak menyembuhkan lukanya tetapi mengumpulkan energi Suan yang tersisa menyebabkan tubuhnya mengeluarkan asap hitam, lalu dia melolong, tanpa menghindari atau memberi orang lain kesempatan, dia menerkam ke arah Mei Sueyan. Dia hanya membiarkan perut dan ususnya menggantung di luar tubuhnya saat dia berlari menyeberang. Meskipun cederanya fatal, bagaimanapun juga, ia memiliki kemampuan yang dekat dengan yang melampaui agung dan dengan demikian, ketika ia memberikan segalanya, mengabaikan keselamatannya sendiri, kekuatannya sangat mengesankan. Mata Mei Sueyan membeku dan dengan suara menusuk dari pedangnya, itu sudah secara akurat menembus hati orang itu tetapi belum, orang itu tidak mundur. Sebaliknya, dengan napas terakhirnya, dia melebarkan matanya, merentangkan kedua lengannya dan maju ke depan seolah dia ingin memeluk Mei Sueyan. Mei Sueyan tidak mengecewakannya, dia terbang mundur, berbalik, terbang dengan satu kaki kemudian hampir tanpa pemberitahuan, menendang dadanya. Ini kemudian mengirim tubuh yang sudah mati sepenuhnya ini, melepaskan energi inti yang sombong di semua tempat dan tubuh orang itu meledak di udara, membuat darah berhamburan ke udara. Bab 589, Pertarungan Guntur dan Raka. Dengan pandangan dan pengalaman yang terbatas, kamu tidak tahu seberapa besar dunia ini. Jika aku tidak memberi kamu rasa kekuatan aku, kalian akan lebih berani. Mei Sueyan mencaci. Dalam sekejap, dia terbang lebih tinggi ke udara dan melakukan putaran yang elegan. Kepalanya menghadap ke tanah sementara kakinya ke arah langit. Tangannya yang awalnya memegang satu pedang, sekarang memegang dua saat dia dengan keras mengarahkan pedang ke tanah. Pemogokan mengejutkan semua orang. Sebuah sirene berbunyi tanpa peringatan dan seketika, dinding cahaya perak muncul di depan tujuh tuan. Ini langsung menunjukkan kepada mereka kemampuan Mei Sueyan. Meskipun itu adalah serangan sederhana yang terbuat dari pedang, cakupan teknik ini mencakup seluruh medan perang. Pada saat itu, ketujuh tuan itu merasa takut. Pedangnya adalah sesuatu yang ingin mereka sembunyikan tetapi itu bukan sesuatu yang bisa mereka hindari. Satu-satunya cara untuk menghadapinya adalah dengan mempertaruhkan segalanya dan berhadapan langsung dengan Mei Sueyan. Mengorbankan hidup, untuk mengambil kehidupan lain, adalah satu-satunya pilihan. Untuk menggunakan teknik yang mengerikan seperti itu, seseorang harus mengumpulkan banyak kekuatan sebelum mereka dapat melakukan. Tapi, ketika sampai pada Mei Sueyan, logika apapun tidak berlaku. Dengan hanya melompat, dia dengan mudah membuang pedangnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan semua orang? Tujuh tuan berteriak dan menghela nafas. Mereka mengumpulkan semua energi yang bisa mereka lepaskan untuk menyerang. Hu Menglong berdiri di depan, dan langsung melepaskan semua kekuatan yang dimilikinya, tanpa menahan dan berlari ke arah dinding perak cahaya. Dia tidak berharap untuk kemenangan dan hanya berharap untuk mati bersama Mei Sueyan. Dia berteriak liar dengan hati yang penuh dendam. Bersama dengan pedangnya, dia berlari maju, menempatkan seluruh dunia di belakang pikirannya, dan hanya memikirkan balas dendamnya. Pedangnya seperti bintang jatuh, menghilang dalam sekejap. Semua orang tersentak ketakutan ketika mereka menatap langkah pertama yang mencengangkan. Pendekatan ini jelas merupakan langkah yang berisiko. Jika Mei Sueyan benar-benar mengalami cedera internal atau jika dia telah menggunakan sebagian besar energinya maka pukulan ini akan menentukan bagaimana pertarungan akan berlanjut. Apakah itu untuk melarikan diri atau... Tetapi, tidak peduli apa, mereka semua harus mempersiapkan diri secara mental. Mereka tidak bisa dikalahkan ketika kemenangan hanya dalam genggaman mereka. Semua orang menahan napas dan fokus pada peristiwa yang terjadi di depan mereka. Mereka juga mengawasi dari dekat setiap jalur yang bisa dilewati Mei Sueyan. Dengan bunyi gedebuk, teriakan panjang terdengar dari Hu Menglong. Bersama dengan pedangnya, dia berlari ke dinding cahaya perak. Pop, pop, pop. 3 suara jelas dibuat. Pedang Hu Menglong pecah menjadi 3 bagian dan hancur menjadi debu.
Tubuhnya perlahan menghilang seolah-olah dia ditelan monster. Pertama, lengan kanannya yang membawa pedang lenyap, diikuti oleh kepala, bahu, tubuh bagian atas, pinggul, dot dan kemudian kaki. Seolah-olah ada binatang buas ganas yang perlahan tapi terus makan Hu Menglong. Ledakan. 6 tuan yang tersisa menyerang bersama dan untuk kali ini mereka bersentuhan dengan pedang Mei Sueyan. Seolah-olah ada gemuruh guntur yang tiba-tiba dan jutaan cahaya dingin ditembakkan ke seluruh bidang. Apa yang terbang pada saat yang sama adalah mayat ke-6 tuan. Mereka semua memiliki daging yang terkoyak saat darah terus mengalir keluar dari tubuh mereka. Pedang yang ada di tangan mereka menghilang dan mereka menangis putus asa sambil meludahkan darah dari mulut mereka. Pada saat itu, tidak satu pun dari mereka yang memiliki sikap seorang guru. Mereka jatuh tak berdaya ke tanah, mendarat di posisi yang buruk. Semua energi mereka telah digunakan dalam ledakan mereka sebelumnya tetapi hanya untuk menerima rebound energi yang lebih kuat. Pada saat itu, berputar untuk mengendalikan kecepatan pendaratan mereka tidak mungkin, ketika mereka bahkan tidak bisa menggerakkan jari mereka. Setelah semua pertempuran dan kemenangan total, Mei Sueyan mau tidak mau harus mundur. Jubah putihnya berlumuran darah segar seperti prem merah di salju, mengerikan bagi mata, wajahnya berubah dari putih pucat menjadi merah muda dan dengan tangisan, dia memuntahkan seteguk darah. Serangan bersamaan oleh 7 tuan dihentikan oleh pedang Mei Sueyan. Jatuh. 6 sosok mendarat di lantai. Kerumunan berdiri diam seperti boneka kayu karena mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Ke-6 tuan berguling di salju yang tak terkendali, meninggalkan noda darah di mana-mana. Jeritan dan erangan terdengar, tetapi di antara 6, 3 dari mereka berguling 2 kali dan tidak pernah membuat suara lagi. Mereka jelas sudah meninggal. Beberapa patah tangan, sementara yang lain patah kaki. Tetapi, meskipun tangan dan kaki mereka patah, mereka masih memiliki kehidupan. Beberapa dipukul dengan 7 hingga 8 pedang dan mungkin tidak akan selamat. Pedang Tianfa Surga. Semua orang tidak bisa tidak takut akan teknik pedang ini. Itu adalah keterampilan yang digunakan Lord Fatian untuk mengalahkan suku selama pertempuran surgawi. Selama 10.000 tahun, tidak ada yang menggunakannya pada manusia, sampai hari ini. Hegemoni pedang ini membuat jantung semua orang berdetak lebih cepat. Teknik pedang yang bisa mengalahkan 7 tuan tertinggi. Teknik pedang yang mengerikan. Ini adalah teknik pedang yang tak tertandingi dari yang lain. Benar-benar keajaiban dan keajaiban itu terjadi di depan mata mereka. Tepat ketika semua orang terperangah dengan apa yang mereka lihat. Tiba-tiba, cahaya perak lain dengan warna darah muncul. Jika teknik pedang sebelumnya Mei Sueyan seperti suara surga ke-9 guntur maka teknik pedang ini adalah panggilan dari neraka. Satu memekakkan telinga dan mengejutkan, yang lain, diam tanpa kehadiran. Cahaya perak bersinar dari balik kerumunan. Itu hampir tidak terlihat tetapi belum kuat. Sebuah serangan dilakukan tepat ketika semua orang gemetaran dari serangan sebelumnya dan masih tidak berdaya. Pembunuhan itu terjadi satu demi satu. Ketepatan waktu untuk menyerang sangat akurat. Itu tidak akan mungkin terjadi kecuali itu dilakukan oleh seorang pembunuh bayaran. Serangan ini adalah untuk berurusan dengan tuan dari tingkat tertinggi dan seterusnya. Kekuatan penghancurnya mengerikan. Taklukkan setiap rintangan. Pedang Tuhan, darah menyala kuning. Pada saat halus itu, generasi penguasa jahat akhirnya mengeluarkan pedang yang tak terduga tetapi kuat. Pedang diam-diam melewati pinggang tuan pertama diikuti oleh tuan lain tapi kali ini dengan noda darah di atasnya. Dalam sekejap mata, master ketiga telah ditusuk di pinggang. Master ketiga akhirnya membuat tangisan sedih tetapi tiba-tiba berhenti. Yang paling ingin ia lakukan adalah mengeluarkan pedang dari tubuhnya. Tangannya sudah berada di atas pedang tetapi ketika dia menariknya dan siap untuk terbang dan menyerang, dia menyadari bahwa kedua kakinya masih di tanah. Yang terbang hanyalah bagian atas tubuhnya. Dia kaget dan mulai panik. Dia menggunakan semua miliknya, untuk mengedarkan energi di tubuhnya, tetapi ketika dia mulai terburu-buru, dia menyadari bahwa 5 visera dan 6 ususnya menyembur keluar dari tubuhnya yang terbuka. Dia jatuh dengan keras ke tanah. Dia langsung menggunakan pedangnya yang panjang untuk menopang dirinya sendiri dan, berdiri, seperti tiang kayu, dia berdiri rata di tanah. Dia memandang berkeliling dengan gelisah, mencari pelakunya, tetapi tidak dapat menemukan apapun. Cahaya perak menghilang seolah-olah itu tidak pernah muncul sama sekali. Dia ingin berbicara tetapi ketika dia membuka mulutnya, dia memuntahkan seteguk darah segar, serta bagian terakhirnya. Menjadi seorang master di luar level tertinggi memungkinkannya untuk menjaga sedikit terakhir vitalitasnya, tetapi seiring waktu berlalu dan esensi biologisnya dengan cepat keluar, dia sudah dalam perjalanan menuju pintu kematian. Dia menghela nafas terakhir sebelum jatuh ke tanah. Matanya terbelalak lebar seperti ikan mati, kosong melihat ke depan seolah-olah dia curiga terhadap sesuatu. Dua tuan tertinggi lainnya yang berdiri di sampingnya langsung menjadi pucat karena ketakutan. Mereka secara tidak sadar menyentuh pinggang mereka dan wajah mereka segera menjadi hancur.
Mereka tiba-tiba merasakan semburan kehangatan di perut mereka membuat mereka merasa sangat nyaman. Kehangatan membuat mereka ingin tidur selamanya dan tidak pernah bangun. Itu adalah undangan yang menggoda bagi jiwa. Perasaan nyaman semacam ini hanya bisa dirasakan ketika tubuh banyak berdarah. Darah segar yang mendidih telah keluar dari pembuluh darah mereka dan mengalir ke perut mereka, menggunakan kehangatan mereka sendiri untuk menghangatkan kelima viscera mereka. Jenis kenyamanan ekstrim semacam ini adalah pertanda kematian. Kedua tuan membuka mata mereka dengan ketakutan. Mereka tidak bisa percaya diri saat melihat ke bawah ke pinggang mereka. Saat berikutnya, darah mengalir keluar dari pinggang mereka keluar apapun yang menghalangi itu. Mereka bertiga berdiri dengan aneh ketika darah terus mengalir keluar dari pinggang mereka seperti air mancur. Meskipun aliran darah tampak tipis tetapi mengalir deras, mengalir di mana-mana. Lingkaran darah merah terbentuk di sekitar mereka. Bahkan ada bau darah di kabut dan itu semua dari tubuh mereka. Lingkaran merah yang aneh, namun luar biasa. Dengan bayangan kematian yang bertahan dan pembunuhan mengerikan yang terjadi di dekat mereka, seolah-olah pintu neraka telah terbuka. Kedua tuan tiba-tiba mengerti apa yang terjadi dan mulai menjerit. Tapi, mereka tidak berani bergerak. Karena begitu mereka memindahkan tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah mereka akan terpisah. Tetapi apakah tubuh bagian atas dan bawah mereka tetap hanya karena mereka tidak bergerak? Bagaimanapun, apapun yang terjadi pada mereka tidak dapat dipulihkan. Saudara. Dia yang selalu memiliki skema ketat dan pandangan jauh ke dalam dan selalu dikenal karena ketenangannya tiba-tiba menjadi merah karena marah. Bab 590, apa itu cinta sejati? Bahkan orang-orang Istana Abadi Sunsi tidak tahu bahwa di antara tiga ahli agung ini yang tubuhnya terbagi menjadi dua, satu adalah saudara tiri Ning Wuking dari ibu yang berbeda, Cheng Fengyi. Meskipun mereka berdua memiliki nama keluarga yang berbeda, mereka bersaudara darah. Ning Wuking menghabiskan banyak upaya untuk membantu saudara lelakinya ini menjadi suprim lalu memasuki Istana Abadi Sunsi. Mereka berdua telah bersama-sama sepanjang hidup mereka, tetapi tidak ada yang akan membayangkan bahwa ia akan dicincang menjadi dua, membiarkan hidup dan mati memisahkan mereka berdua. Hampir 200 tahun persaudaraan menghilang setelah tebasan darah ini. Ning Wuking menjadi gila. Dia berteriak, Jun Mo Xie. Aku tahu ini pekerjaan kamu, keluarlah jika kamu punya nyali. Tiba-tiba ia memikirkan hilangnya rahasia Jun Mo Xie, itu harus dalam persiapan untuk langkah ini. Dia berteriak, Jun Mo Xie. Aku tahu ini pekerjaan kamu, keluarlah jika kamu punya nyali. Ia mengingat hilangnya misterius Jun Mo Xie dan berpikir bahwa itu harus dalam persiapan untuk ini. Dia sudah tahu ini tetapi masih tidak bisa menghentikannya dari terjadi. Pada saat itu, Ning Wuking dipenuhi dengan penyesalan, kebencian dan kesedihan. Dia merasakan jantungnya mengepal dan amarahnya tumbuh seperti seolah-olah hendak merobek perutnya lalu mengeluarkan semua organ internalnya untuk melepaskan amarahnya. Jun Mo Xie, kau benar-benar bajingan tercela. Keluar, kamu keluar, kau, sampah ini, sampah. Kamu hanya tahu cara menyergap kami, pembunuh, Algojo. Kamu adalah binatang buas tanpa moral, kamu layak disambar petir dan mati dengan mengerikan. Petik 2. Ning Wuking berteriak kencang tanpa jejak ketenangannya yang biasa dalam teriakannya. Dua ahli yang juga telah dipotong menjadi dua masih berdiri tetapi setelah bergoyang sedikit, mata mereka bersinar putus asa dan seluruh wajah mereka memerah. Salah satu dari mereka memiliki wajah kuadrat dengan telinga besar dan tinggi, mudah untuk mengatakan bahwa dia adalah anak yang tampan ketika dia masih muda. Ini adalah Cheng Fengyi, saudara tiri Ning Wuking. Cheng Fengyi dengan lembut menghela nafas, perlahan berbalik untuk melihat rekan-rekannya lalu dengan tenang berkata, aku akan pergi dulu. Semua wajah mereka mengungkapkan kesedihan mereka. Dia dengan tenang menatap perutnya sendiri. Itu sudah berhenti menyembur nadi tetapi terus memompa darah segar keluar dengan deras dan mengalir di sepanjang pakaiannya, di bawah kakinya adalah genangan darah tebal. Dia mengangkat kepalanya dan berkata perlahan dengan suara rendah, hati-hati, semuanya. Diperbarui oleh novel.com. Dia kemudian berbalik untuk melihat Ning Wuking. Ning Wuking mulai menggigil, dia mengulurkan tangannya yang menggigil, ingin memeluk saudaranya tetapi takut bahwa gerakan apapun akan mengambil peluang sekecil apapun dari kelangsungan hidup kakaknya sehingga dia tidak berani bergerak. Dia mengulurkan tangannya ke depan saudaranya namun tidak berani menyentuhnya. Cheng Fengyi memandang Ning Wuking dan tiba-tiba, senyum muncul dari sudut bibir. Dia dengan paksa menahan napas terakhirnya dan perlahan-lahan berkata, saudaraku. Hidup ini, aku telah mengandalkanmu sepenuhnya untuk membawaku dan menguasai keterampilan. Satu-satunya harapanku adalah memanggilmu saudaraku yang tertua di depan umum. Meskipun aku bisa, tapi aku benar-benar ingin. Benar-benar. Kakak, aku telah bekerja keras. Petik 2. Ning Wuking dipenuhi dengan putus asa dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Seluruh tubuhnya menggigil, matanya kabur oleh air matanya. Dia dengan gemetar berkata, saudaraku.
Saudaraku yang berdarah. Aku sekarang mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kau adalah saudaraku yang berdarah. Saudara yang baik, kamu juga seorang Ning, bagian dari keluarga Ning kami. Petik 2. Cheng Fengyi tersenyum dan kepuasan muncul di wajahnya. Matanya perlahan-lahan kehilangan kilau dan dengan lembut berbicara, aku akan ke surga sekarang untuk melayani ayah dan ibu. Kakak, kau harus hidup dengan baik. Jangan biarkan kami khawatir. Tiba-tiba tubuhnya membungkuk, tubuh bagian atasnya jatuh ke depan dengan berat dan Ning Wuking berlari ke depan untuk memberikan dukungan tubuhnya tetapi Cheng Fengyi telah berhenti bernapas dan tidak lagi memiliki denyut nadi, hanya menyisakan wajah yang dipenuhi dengan kepuasan. Ning Wuking tiba-tiba mulai menangis, menumpahkan ember air mata. Meskipun namanya, Wuking, berarti tidak berperasaan dan dia telah memutuskan hubungan dengan begitu banyak orang, yang ditakdirkan untuk menjadi tua sendirian, tetapi dia sangat menghargai satu-satunya keluarga yang berhubungan dengan darah. Kematian adiknya, sama menyakitkannya seperti mencabik-cabik hatinya menjadi dua. Saudara, kamu seharusnya memiliki nama keluarga, Ning. Kamu adalah Ning. Ning Wuking berteriak ke arah langit karena hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Bertahun-tahun sejak tragedi itu terjadi, menyebabkan keluarganya berubah, ibu tirinya menggunakan hidupnya untuk melarikan diri dengan adik laki-lakinya dan seluruh keluarganya dibantai, tunangannya diperkosa dan dibunuh. Sejak itu, Ning Wuking membenci semua orang. Termasuk ibu tirinya dan saudara laki-lakinya. Dia dengan keras kepala berpikir bahwa ibu tirinya bisa membawa tunangannya untuk melarikan diri, tetapi dia hanya membawa putranya. Jadi Ning Wuking tidak bisa memaafkannya. Meskipun dia menyayangi adik lelaki ini, dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah bagian dari keluarga Ning. Feng Chengyi tahu kakak laki-lakinya tidak bisa melepaskan kebenciannya dan, dengan enggan memakai nama ibunya. Sampai hari ini, Ning Wuking menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dia selalu tahu apa yang didambakan adik laki-lakinya dan bahkan dipahami, tetapi hanya sampai adiknya meninggal di depannya maka dia memenuhi keinginan terakhirnya. Keinginan terbesarnya. Namun, bahkan jika dia melakukannya, apa gunanya di sana? Melihat wajah Cheng Fengyi yang dipenuhi dengan kepuasan, Ning Wuking tiba-tiba merasakan sakit yang tajam seolah-olah hatinya terkoyak. Seolah-olah air matanya yang asin telah mengalir ke dalam hatinya. Seumur hidup saudaranya, dia hanya menunggu kata-kata ini tetapi dia selalu dengan keras kepala menghilangkannya. Ning Wuking tiba-tiba merasakan seluruh belokan menjadi gelap. Dia perlahan-lahan mendongak dan semua orang terkejut melihat bahwa air mata di matanya merah, air mata darah. Mei Sueyan berdiri jauh. Ini adalah saat yang tepat untuk mengambil tindakan, peluang besar untuk membunuh musuhnya tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia hanya menatapnya dengan simpati. Jun Moxie juga tidak mengambil tindakan pada saat itu meskipun dia tahu bahwa momen itu bahkan lebih baik dari yang sebelumnya tetapi berhadapan dengan kekerabatan sejati di dunia ini dan penyesalan yang mendalam, Jun Moxie akan memberikan bahkan musuhnya kesempatan untuk perpisahan terakhir. Ini tidak tradisional. Ini adalah sifat manusia. Jun Moxie adalah orang yang emosional. Dia lebih suka memberikan musuhnya waktu untuk berkabung. Namun, Jun Moxie tidak menyesal menyebabkan perpisahan hidup dan mati mereka. Saling berhadapan sebagai musuh, itu adalah survival of the fittest. Tidak ada ruang untuk penyesalan atau empati. Jika dia merasa empati atau bahkan menyesal, itu akan menjadi terlalu emosional dan bahkan menggali kuburnya sendiri. Namun, dalam menghadapi emosi manusia yang alami, tidak peduli seberapa lemah Lord Evil ini, dia tidak akan dengan sengaja mengganggu momen ini. Dia hanya diam-diam muncul di samping Mei Sueyan, memandang Ning Wuking dan sisanya tenggelam dalam kesedihan dengan mata dinginnya. Sekarang kamu dalam kesedihan, aku dapat memberi kamu kesempatan untuk menyesali dan mencela semua yang kamu inginkan. Aku mengerti bagaimana perasaan kamu jadi aku akan menunggu. Namun, ketika kamu pulih, kami akan memiliki pertempuran. Aku akan memberikan segalanya. Dewa jahat secara alami memiliki moral sendiri. Ning Wuking meletakkan kepalanya di dada saudaranya, dengan lembut menggosoknya saat dia berlutut di tanah menggigil. Dia bergumam, saudaraku, adikku yang baik, Ning Fengyi. Kamu adalah Ning Fengyi, selalu Ning Fengyi. Aku salah, itu semua salahku, aku pantas mati. Aku membuatmu menunggu dengan susah payah sepanjang hidupmu. Aku telah mengecewakan kamu, aku sangat menyesal. Petik 2. Ning Wuking berkata perlahan, dengan suara yang sangat dalam, rambutnya yang awalnya abu-abu berubah perak putih dalam waktu sesingkat itu, tidak meninggalkan jejak warna pun. Seluruh rambutnya langsung memutih. Cheng Fengyi diam-diam berbaring di pelukannya dengan sedikit kemarahan dan penyesalan muncul di wajahnya tetapi yang lebih penting adalah rasa kedamaian dan kepuasan. Mei Sueyan dengan lembut menghela nafas dan berkata, aku tidak berharap Ning Wuking menjadi orang yang keras kepala ketika berhubungan dengan hubungan. Jun Moxie dengan lembut bertanya, kenapa begitu? Mei Sueyan menoleh ke arahnya dan bertanya, bukan begitu.
Jun Mosie dengan serius berkata, aku percaya bahwa kebanyakan orang keras kepala ketika berhubungan dengan hubungan, semua memiliki kesan terbaik. Bahkan pembunuh paling kejam atau bajingan jahat dan serakah atau pemerkosa dan P3L4 cur, setiap orang memiliki bijak mereka sendiri di dalam hati mereka. Kehadiran orang bijak ini adalah cinta sejati. Jun Mosie dengan lembut menghela nafas, melepaskan nafas panjang dan berkata, cinta sejati adalah sesuatu yang hanya dapat dialami setiap orang sekali seumur hidup. Begitu terjadi, itu tidak akan pernah berubah. Jadi, bahkan Playboy pun memiliki cinta sejati mereka, bahkan P3L4 cur paling populer yang telah tidur dengan ribuan pria memiliki satu orang yang tidak akan pernah mereka lupakan. Itulah sebabnya begitu banyak orang kehilangan tidur di malam hari dan itulah sebabnya ada begitu banyak penyesalan di dunia ini. Petik 2. Mei Sueyan mengerutkan kening, ini berbeda. Bagaimana Playboy dan P3L4 cur memiliki cinta sejati? Petik 2. Jun Mosie tertawa lembut dan berkata, bagaimana kamu tahu? Playboy adalah hasil dari pengaruh lingkungan mereka, secara bertahap menjadi orang seperti itu, bukankah pelacuran merupakan pekerjaan bagi yang putus asa? Jika seorang wanita tumbuh dalam keluarga kaya, tanpa perubahan besar, apakah dia harus menjadi P3L4 cur? Jika seseorang tumbuh dalam kemiskinan, tidak pernah makan penuh, apakah ia akan menjadi Playboy? Jadi, semua ini adalah hasil dari keadaan. Petik 2. Dia menghela nafas dan berkata, jadi Kaisar Tianxiang bisa mengabaikan semua yang lain dan membantai seluruh keluarga Ye Guhan, dan Ye Guhan, untuk cinta sejatinya, belum mengubah hatinya sampai sekarang, bersedia untuk mengecewakan seluruh dunia kecuali dia. Juga, paman ketiga aku telah menunggu tanpa membuta untuk istrinya dan bibi mertua aku yang ketiga telah tinggal di Gunung Salju selama 10 tahun untuk cinta sejatinya. Ibu aku dengan rela membiarkan dirinya menjadi koma untuk ayah aku. Semua ini adalah hasil dari cinta sejati. Petik 2. Cinta sejati bisa membuat segalanya terjadi, namun cinta sejati juga bisa membiarkan dosa. Orang baik memiliki cinta sejati tetapi orang jahat juga memiliki cinta sejati. Meskipun nama Ning Wuking berarti tidak berperasaan, secara bawaan dia adalah orang yang emosional, lebih dari orang lain, jika dia tidak begitu emosional dan berkorban terlalu banyak, bagaimana hatinya akan mati, bagaimana dia akan tetap melajang seumur hidupnya untuk seorang wanita. Bagaimana dia tidak akan membiarkan saudara laki-laki tersayangnya selama ratusan tahun memasuki rumahnya untuk seorang wanita. Sikap tidak berperasaan Ning Wuking adalah akibat dari terlalu berhati. Hanya saja dia terlalu ekstrim. Petik 2.